Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sehyun yang bekerja sebagai ahli forensik sedang datang ke TKP pembunuhan di sebuah klub malam. Dirinya selalu menggunakan kemampuan analisis dengan menjadi pelaku, di mana ia membayangkan jika pelaku sangat beringas dan mengeksekusi korbannya secara perlahan, seolah-olah dirinya sedang terkena halusinasi efek obat-obatan. Analisa tersebut membuatnya kini tahu jika pembunuhnya merupakan seorang psikopat, ditambah lagi dia sedang dalam pengaruh obat-obatan. Mendengar hal itu, salah satu detektif mengatakan jika mereka menemukan sekelompok pemuda yang sedang menggunakan obat-obatan di ruangan VIP, membuat Sehyun segera bergegas ke sana. Saat bertemu salah satu pemuda, ia tidak menganggap jika pemuda itu adalah pelakunya, karena ia tidak bisa memegang pisau saat mengancam mereka. Sementara saat bertemu pemuda satunya, Sehyun sangat yakin jika dialah pelakunya karena dari tatapan mata serta perilakunya yang sedang dalam pengaruh obat-obatan. Terlebih lagi, pisau yang ditemukan di TKP adalah pisau miliknya. Alhasil, Sehyun pun berhasil mengungkap kasus pembunuhan itu walaupun dirinya bukanlah seorang detektif. Scene lalu akan berpindah ke seorang detektif muda bernama Jung Hyun, di mana ia sedang mengintai sebuah tempat dengan rekan kerjanya yang bernama Chang Jin. Nah, Chang Jin yang memang seorang senior di sana merasa jika dirinya tidak perlu mengintai terlalu berlebihan seperti yang diperintahkan oleh Jung Hyun, dan dirinya malah bersantai di dalam minimarket. Tak hanya itu, Chang Jin juga malah menangkap seorang anak kecil yang sedang mencuri di dalam minimarket, yang membuat Jung Hyun pun kesal karena keberadaan mereka di sana adalah untuk mengintai seseorang. Di tengah perdebatan tersebut, Jung Hyun melihat ada orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang sedang ia intai. Alhasil mengetahui ada polisi, membuat orang tersebut pun langsung lari dan Jung Hyun langsung mengejarnya. Namun sayangnya, Jung Hyun kehilangan jejak orang tersebut yang kini berhasil lolos. Sementara di lab forensik, Sehyun terlihat sedang membedah korban pembunuhan yang dikirim kepada timnya untuk mencari tahu apakah dia dalam pengaruh obat-obatan atau tidak. Ia pun lalu menyuruh salah satu anggota timnya untuk melakukan pembedahan tersebut, di mana terlihat anggotanya yang bernama Minho itu terlihat tidak senang dengan perlakuan Sehyun karena dirinya selalu memerintah. Di sisi lain, Jung Hyun terkena marah atasannya Jung So karena Jung Hyun kehilangan orang yang sedang mereka buru. Tentu saja di sini Jung Hyun merasa jika ini semua adalah salah dari Chang Jin karena dia malah tidak menuruti perintahnya. Namun Jung Hyun tidak bisa berbuat banyak karena dia juga merasa bersalah setelah tak berhasil menangkap orang itu. Setelah itu, Jung Hyun kembali dibuat kesal ketika mengetahui jika anak yang Chang Jin bawa ternyata adalah seorang yatim piatu yang hanya tinggal bersama adik serta neneknya, di mana faktanya neneknya baru saja mengalami kecelakaan. Alhasil, Jung Hyun pun akan mengantarkan anak itu pulang karena Chang Jin malah tidak mau bertanggung jawab atas penangkapan tersebut. Lalu, scene akan memperlihatkan seorang pria yang dipanggil Pak Choi, di mana ia adalah seorang penatu yang populer karena sangat disukai oleh para ibu-ibu di kompleknya. Selain itu, Pak Choi juga suka menonton berita yang menampilkan Sehyun, di mana gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Kembali ke Jung Hyun, yang saat itu mengantar si anak kembali ke rumahnya. Saat itu Jung Hyun memberikan coklat yang tadi ia curi karena Jung Hyun sudah membelinya. Selain itu, Jung Hyun juga memberikan kartu namanya dan memberitahu jika si anak dalam masalah maka ia disuruh untuk meneleponnya. Lalu adik dari si anak pun datang, di mana Jung Hyun juga memberikan banyak sekali makanan kepadanya, membuat si anak dan adiknya itu merasa berterima kasih dengan kebaikan dari Jung Hyun. Di sisi lain, Sehyun dibuat kesal ketika tahu jika laporan hasil forensiknya tadi dikembalikan oleh atasan. Sementara di scene yang berbeda, akan diperlihatkan seorang psikopat sedang menonton sebuah berita yang menampilkan Sehyun, di mana saat itu ternyata dia juga sedang melakukan pembedahan kepada mayat seseorang dan menjahitnya menggunakan benang biasa. Setelah itu, si psikopat tadi menaruh mayat tersebut di sebuah ladang, yang mana keesokan harinya mayat tersebut pun ditemukan. Nah, karena mayat tersebut sudah dalam keadaan yang mengenaskan serta mengeluarkan bau busuk, akhirnya Jung Hyun memutuskan untuk meminta bantuan pada ahli forensik. Alhasil, Jung Hyun pun mendatangi Sehyun untuk meminta bantuan, di mana saat itu sikap Sehyun yang dingin membuat Jung Hyun merasa aneh dengan wanita tersebut. Sehyun
juga tidak ingin berbasa-basi dan langsung melihat berkas mayat tadi di mana Jung Hyun menjelaskan secara rinci tentang mayat tersebut. Namun, respon Sehhyun kembali dingin di mana dia akan menghubungi Jung Hyun ketika sudah selesai memeriksa mayat itu nanti. Tanpa berlama-lama, Sehhyun langsung mengecek kondisi mayatnya di mana kondisinya sudah sangat mengenaskan. Bahkan mata dari si mayat sudah dicongkel dan terdapat banyak belatung di sana. Selain itu, Sehhyun menemukan jika ada bekas suntikan di leher serta leher si korban juga patah yang membuat Sehhyun mengidentifikasi jika itulah penyebab korban tersebut meninggal. Lalu ketika mereka membedah tubuh korban, tercium aroma bau pembersih Lux. Dan yang membuat mereka tercengang adalah ketika ditemukan sebuah benang biasa di dalam tubuh dari korban tersebut. Seketika, Sehhyun langsung teringat dengan kenangan masa kecilnya di mana ia selalu menggunakan benang tersebut untuk menjahit boneka miliknya. Di sisi lain, bawahan Jung Hyun saat itu malah bersantai di tempat Pak Choi dan tidak membantu Jung Hyun di TKP. Mereka lalu bertanya kepada Pak Choi mengenai orang yang mereka cari saat itu, di mana Pak Choi tidak mengetahuinya karena orang tersebut tak terlihat jelas. Tak berselang lama, Jung Hyun menelepon Chang Jin dan menyuruh mereka datang ke TKP karena akan ada Sehhyun sebagai ahli forensik yang akan menyelidiki TKP secara langsung. Namun mereka tetap tidak mau menuruti perintah Jung Hyun dan akan tetap berada di sana. Sementara Pak Choi yang mendengar nama Sehhyun terlihat sangat mencurigakan. Ternyata bukan hanya Jung Hyun saja yang tidak disukai rekan kerjanya. Sehhyun pun bernasib sama di mana salah satu rekan kerjanya dan juga atasannya ingin menyingkirkan Sehhyun dari badan forensik karena Sehhyun dianggap bekerja seenaknya, bahkan sering pergi ke TKP tanpa meminta izin. Sementara di TKP, Sehhyun mulai curiga dengan pelaku pembunuhan di mana ia dengan sengaja meletakkan korbannya di tempat yang bersih dan terbuka seolah-olah si pelaku ingin menunjukkan korbannya itu. Minho juga saat itu mengambil sampel tanah untuk diteliti lebih lanjut. Setelah itu, Sehhyun menyuruh Jung Hyun mengecek CCTV arah berlawanan dari TKP karena menurutnya si pelaku pasti menggunakan kendaraan berukuran besar yang memang tidak bisa masuk ke area TKP karena jalannya yang sangat kecil. Membuat Jung Hyun pun merasa jika itu memang perlu dicek ulang dan Jung Hyun juga tidak kepikiran sampai di situ. Setelah itu, Jung Hyun menghubungi anggotanya yang saat itu malah sudah sampai di kantor dengan beralasan jika baterai ponsel mereka habis dan tidak bisa mengabari Jung Hyun. Membuat Jung Hyun pun kesal dengan para anggotanya yang selalu seenaknya itu. Lalu, Sehhyun pun pulang bersama Minho menggunakan bus di mana ternyata si psikopat itu juga ikut masuk ke dalam bus tersebut. Di dalam bus, Sehhyun dan Minho berdebat tentang kasus Pak Nam di mana Minho meminta agar Sehhyun menyetujui untuk menyelidikinya. Namun Sehhyun bersikeras jika ia menolaknya, di mana hal itu membuat Minho sedikit kesal dengan tingkah Sehhyun tersebut. Tanpa disadari, perdebatan mereka diperhatikan oleh si psikopat yang ternyata saat itu duduk di kursi paling belakang. Di kantor polisi, Jung Hyun saat itu terus menyelidiki CCTV sesuai saran dari Sehhyun dan mencatat semua plat nomor kendaraan yang ia rasa perlu dicurigai. Sehhyun sendiri sebelum pulang, ia sempat berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, di mana ternyata sang ibu mengalami hilang ingatan dan tak mengenali Sehhyun. Nah, saat itu ternyata Sehhyun menunjukkan sikap yang berbeda kepada sang ibu, di mana ia menggenggam tangan sang ibu dengan sangat erat, seolah-olah Sehhyun memiliki dua kepribadian yang berbeda. Sehhyun pun lalu tersadar ketika sang ibu merasa kesakitan. Setelah itu, ia dihubungi oleh seorang reporter dan terlihat Sehhyun mengatakan sesuatu kepada reporter tersebut. Sementara itu, Minho yang baru sampai di apartemen ternyata ia diikuti oleh si psikopat, di mana orang tersebut langsung masuk dan membunuh Minho dengan menyuntikkan sebuah cairan di leher Minho lalu mematahkan lehernya. Keesokan harinya, sebuah berita menghebohkan masyarakat tentang aksi dari seorang psikopat yang telah membunuh seorang mahasiswi di ladang kemarin, membuat Jong Soo langsung memarahi Jung Hyun karena kini citra kepolisian tercoreng akibat kasus itu mulai mencuat di media. Ia pun lalu bertanya-tanya siapa yang telah membocorkan kasus itu kepada wartawan. Alhasil, di sini salah satu anggota Jung Hyun menganggap jika Jung Hyun lah yang telah membocorkan kasus itu kepada wartawan, yang tentu saja membuat Jung Hyun kesal dengan tuduhan tersebut.
Akhirnya, salah satu anggota itu meluapkan emosinya kepada Jung Hyun karena menganggap jika Jung Hyun adalah anak baru di sana. Namun, ia kini memiliki jabatan lebih tinggi dari mereka berkat pendidikan yang Jung Hyun lalui. Meskipun begitu, mereka tidak akan menganggap Jung Hyun sebagai atasan karena mereka merasa jika mereka adalah senior di kantor tersebut. Jung Hyun lalu menelepon Sehhyun dan bertanya apakah Sehhyun yang membocorkan kasus itu kepada wartawan. Namun Sehhyun menjawab jika ia tidak membocorkannya. Bahkan dirinya juga dituduh oleh rekan kerjanya serta atasannya atas berita tersebut. Di saat yang bersamaan, Sehhyun menemukan sebuah fakta tentang sampel kulit dari korban sebelumnya, di mana hal itu mengingatkan Sehhyun pada pola sebuah sikat untuk mencuci. Lalu setelah itu, Sehhyun bertemu rekan kerjanya yang bernama Jun Kyung yang saat itu membawa laporan hasil sampel yang Sehhyun minta, di mana saat membacanya Sehhyun terkejut karena di sampel itu ada bekas jamur yang dulu pernah Sehhyun bersihkan dengan menggunakan sikat cuci ketika dirinya dulu sedang magang. Alhasil, Sehhyun pun menganggap jika pelakunya tidak mengerti dunia medis karena ia membersihkan korbannya menggunakan sikat cuci karena menganggap korbannya sebagai benda. Sementara di kantor polisi, Jong Soo menyuruh agar Jung Hyun dan para bawahannya segera menangkap si pelaku, di mana setelahnya Jung Hyun memerintahkan anggotanya untuk mengecek CCTV, namun saat itu semua anggotanya memilih pulang dan akan mengerjakannya besok, yang tentu saja membuat Jung Hyun merasa kesal. Kembali ke Sehhyun yang saat itu menemukan petunjuk tentang sikat pembersih. Ia jadi teringat kenangan masa lalunya dan menganggap jika tidak mungkin psikopat itu masih hidup. Lalu Shin akan memperlihatkan seorang anak kecil yang terlihat meletakkan sebuah koper lalu meninggalkannya di jalan. Sementara itu, Sehhyun kecil ternyata memiliki kenangan yang mengerikan di mana ia selalu membersihkan bercak darah di sebuah ruangan di mana ternyata ayahnya adalah seorang psikopat yang terlihat sedang memotong-motong tubuh seseorang. Sehhyun selalu mengingat perkataan ayahnya jika ia tidak boleh meninggalkan jejak sekalipun itu sidik jari. Kembali ke masa sekarang, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang berada di dalam koper yang ditinggalkan oleh anak tadi, di mana mereka masih merasa bingung karena tidak bisa mengidentifikasi potongan tubuh itu karena jari di tangannya terpotong semua. Nah, Jung Hyun sendiri menyadari jika potongan tubuh itu memiliki kesamaan dengan mayat wanita kemarin, di mana di dalam tubuh itu ada sebuah benang yang membuat Jung Hyun yakin jika pelakunya pasti sama. Sesampainya di kantor, Jung Hyun mengungkapkan kepada para atasan dan bawahannya jika pelakunya kemungkinan orang yang sama dengan pembunuh wanita kemarin, di mana ia selalu disebut dengan si penjahit. Namun para atasan tidak setuju dengan perkataan Jung Hyun yang belum ada bukti sama sekali. Jung Hyun lalu mengatakan jika mereka akan mengetahui jawabannya setelah potongan tubuh itu dilakukan otopsi. Sementara Sehhyun mendapatkan laporan dari bawahannya jika Minho tidak berangkat lagi setelah 2 hari tak ada kabar, membuat Sehhyun mengira jika Minho masih kesal kepadanya. Lalu Sehhyun pun dipanggil atasannya yang bertanya tentang keberadaan Minho. Ia menyuruh agar Sehhyun menyelesaikan masalahnya dengan Minho karena Sehhyun adalah pemimpin timnya. Ia tidak mau hubungan antara mereka akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Setelah itu, Jung Hyun datang menemui Sehhyun di mana ia mengatakan jika telah ditemukan potongan mayat dan yang membuat Sehhyun terkejut adalah di potongan tubuh itu ada sebuah benang seperti di mayat sebelumnya, membuat Sehhyun pun langsung memeriksa potongan tubuh itu. Nah, saat melakukan otopsi, Sehhyun menemukan jari korban yang sengaja dimasukkan ke salah satu bagian tubuh, di mana jari tersebut diikat dengan sebuah simpul pita yang membuat Sehhyun mengingat sebuah kejadian di masa lalunya. Kemudian setelah dicek sidik jarinya, mereka semua pun dibuat syok ketika yang muncul adalah nama Minho, anggota tim mereka. Setelah itu, Sehhyun mengatakan pada Jung Hyun jika mereka belum bisa mengetahui pelaku karena tidak ada sidik jari di tubuh tersebut. Namun yang membuat Jung Hyun kaget adalah ketika ia tahu jika potongan tubuh itu adalah Minho, anggota tim dari Sehhyun. Di sisi lain akan diperlihatkan keakraban Pak Choi dengan anggota kepolisian Jung Hyun, di mana saat itu Pak Choi ikut membantu meluruskan spanduk yang sedang dipasang oleh mereka. Kembali ke kantor forensik, saat itu Sehhyun masih belum percaya dengan apa yang terjadi, di mana saat itu atasan Sehhyun datang dan mempertanyakan kebenarannya jika mayat itu adalah Minho.
Nah, di sini atasan Sehyun merasa khawatir jika polisi nantinya akan mencari tahu tentang latar belakang Minho, di mana ia sebenarnya ada hubungannya dengan kasus seseorang yang bernama Pak Nam. Si atasan yang bernama Pak Kim itu pun lalu menyuruh Sehyun agar tak membicarakan tentang kasus Pak Nam jika ia ditanyai oleh polisi. Namun Sehyun menjawab, ia akan mengatakan semuanya jika polisi menanyakannya, membuat Kim pun merasa kesal pada Sehyun dan akhirnya memutuskan untuk mengganti Sehyun dengan dokter lain untuk menggantikan posisinya sebagai ahli forensik. Namun ternyata dokter lain itu tidak mau karena dirinya bukanlah ahli forensik seperti Sehyun. Keputusan itu pun membuat Sehyun kecewa dengan Kim karena jika itu ia lakukan maka akan bahaya bagi hasil forensik selanjutnya, mengingat orang yang diberi tanggung jawab olehnya bukan bekerja di bidangnya. Namun Kim tetap bersikeras dan mengatakan jika ia akan melakukan itu karena Sehyun tidak menuruti perintahnya. Setelah itu, Jung Hyun kembali mendatangi Sehyun di mana saat itu ia menanyakan keadaan Sehyun yang sepertinya tidak baik-baik saja. Sehyun pun lalu menjawab jika ia akan menjadi saksi dari kematian Minho, di mana ia menjelaskan setelah pulang dari TKP, ia dan Minho memang sempat berdebat di dalam bus. Namun kemudian ia meninggalkan Minho di dalam bus karena ia harus turun di rumah sakit dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi bertemu dengan Minho. Lalu ketika Jung Hyun mengatakan tempat di mana ditemukannya potongan tubuh Minho, Sehyun kembali teringat di mana tempat itu adalah tempat ayahnya dulu sering membuang korban-korbannya. Kemudian Chang Jin menghubungi Jung Hyun dan bertanya apakah korban potongan tubuh itu adalah Minho. Dan saat Jung Hyun membenarkannya, Chang Jin mengatakan jika mereka sudah menemukan orang yang mencurigakan, yang kemungkinan adalah si pembunuh itu. Namun setelah kembali ke kantor, Jung Hyun mengatakan jika mereka tidak bisa asal menuduh seperti itu karena belum ada bukti pasti. Hal itu tentu saja membuat Jong Soo kesal pada Jung Hyun dan tetap meminta Chang Jin untuk meminta surat penangkapan pada orang tersebut. Akan tetapi, Jung Hyun kembali mengingatkan jika mereka bisa menemukan bukti kuat, jika mereka bisa mencocokkan kendaraan yang lewat di lokasi ditemukannya mayat Minho dengan lokasi kematian wanita kemarin. Nah, setelah semalaman mengecek semua kendaraan yang lewat di hari kejadian, akhirnya Suk Woo menemukan kendaraan yang sama, di mana setelah dicek plat nomornya, mereka segera menuju ke lokasi si pemilik kendaraan tersebut. Kembali ke kantor forensik, Sehyun saat itu menerima hasil dari tanah yang kemarin ia ambil di tempat jasad si wanita, di mana dalam kandungan tanah tersebut ditemukan unsur natrium dan juga pancuronium, di mana Sehyun mengingat jika dulu ayahnya juga sering menggunakan cairan tersebut untuk membunuh korban-korbannya. Kembali ke tim Jung Hyun, saat itu mereka sampai di rumah si pelaku yang dicurigai. Dan ketika melakukan penggerbekan, orang tersebut berusaha kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Singkatnya, mereka akhirnya berhasil menangkap orang tersebut setelah terjadi kejar-kejaran yang sangat panjang. Kembali ke Sehyun, saat itu ia kembali mengecek foto-foto korban sebelumnya dan juga foto tubuh Minho, di mana Sehyun menyadari jika ia bisa mengidentifikasi sidik jari pelaku dari lakban yang ada di plastik pembungkus tubuh korban. Tanpa berlama-lama, Sehyun langsung meminta rekannya untuk segera mengecek sidik jari yang ada di lakban tersebut. Dan akhirnya, Sehyun menemukan petunjuk baru jika kedua sidik jari itu sangat cocok, di mana Sehyun mulai menyadari jika pelakunya kemungkinan besar adalah ayahnya. Keesokan harinya, Jung Hyun menelepon Sehyun dan mengatakan jika ia sudah menangkap pelakunya, yang membuat Sehyun pun penasaran apakah yang ditangkap Jung Hyun adalah ayahnya. Alhasil, Sehyun pun langsung pergi ke kantor polisi, di mana ia bertanya apakah pelaku itu sudah mengaku. Jung Hyun menjawab jika pria itu belum mengaku, namun ciri-cirinya sama dengan pelaku yang mereka curigai, di mana pria itu terekam di CCTV memakai topi. Setelah itu, Sehyun pun meminta agar Jung Hyun mengizinkannya untuk melihat wajah dari si pelaku. Awalnya, Jung Hyun tidak memperbolehkan jika orang luar masuk ke ruangan interogasi. Namun saat itu, Sehyun malah justru tersinggung karena ia malah dianggap sebagai orang luar. Yang alhasil, Jung Hyun pun langsung mengajak Sehyun untuk melihat orang tersebut. Di sini bisa terlihat jika Sehyun merasa ketakutan saat akan masuk ke sana, di mana saat melihat wajah pria itu, Sehyun langsung lega karena ternyata itu bukanlah ayahnya. Jung Hyun yang melihat sikap aneh dari Sehyun pun lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Sehyun menyadari jika pria itu bukanlah pelakunya.
Lalu singkatnya, saat dilakukan interogasi, pria itu tidak mengaku dan bahkan para detektif pun tak mempunyai bukti kuat untuk memutuskan jika pria yang bernama Hyung Jo itu sebagai tersangkanya. Bahkan mereka mendapatkan informasi jika Hyung Jo memiliki alibi kuat jika dirinya bukanlah pelaku yang mereka cari. Nah, sikap Hyung Jo yang sangat menjengkelkan saat diinterogasi membuat Chang Jin pun emosi, di mana ia langsung memukul Hyung Jo dan terjadilah keributan di ruangan tersebut. Alhasil, kejadian itu membuat para detektif pun bersalah, di mana Hyung Jo menyuruh mereka semua untuk meminta maaf padanya sambil berlutut. Jika tidak, maka Hyung Jo akan memviralkan kejadian barusan jika dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan. Namun saat itu, Jung Hyun melarang Chang Jin untuk berlutut, di mana ia hanya meminta maaf pada Hyung Jo dan akan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Hyung Jo pun lalu menerima permintaan maaf itu dengan syarat jika ia harus membalas pukulan dari Chang Jin. Nah, saat Hyung Jo akan memukul Chang Jin, Jung Hyun langsung menghalanginya, di mana Jung Hyun mengatakan jika ia akan segera menangkap Hyung Jo. Dan ternyata Hyung Jo adalah orang yang sedang mereka cari selama ini sebagai seorang penguntit, di mana ialah yang kejar-kejaran dengan Jung Hyun beberapa hari yang lalu. Setelah Hyung Jo keluar dari kantor, ia langsung memanggil para wartawan dengan mengatakan jika polisi salah tangkap dan melakukan kekerasan terhadap dirinya, membuat semua wartawan pun mulai berkerumun dan terjadi kehebohan. Sementara di dalam, tim Jung Hyun dimarahi oleh Jong Soo yang menganggap jika kini citra kepolisian sangat buruk akibat kejadian tadi. Alhasil, Jung Hyun pun akan bertanggung jawab atas kejadian ini dan akan meminta maaf di depan publik, yang membuat Chang Jin kini mulai menaruh rasa respek terhadapnya. Sementara itu, Sehyeon terus memikirkan si pelaku yang kemungkinan itu adalah ayahnya. Lalu tim Sehyeon memberitahu jika kepolisian Yongchon akan mengadakan konferensi pers atas kesalahan mereka setelah salah tangkap, membuat Sehyeon pun memutuskan untuk datang ke sana karena ia harus menyelesaikan masalah tersebut. Kembali ke kantor polisi, saat itu Chang Jin menunjukkan rekaman CCTV di bus saat Sehyeon dan Minho pulang dari lokasi TKP kebun. Nah, di sini Chang Jin curiga dengan pria bertopi yang duduk di belakang, di mana ia terus melihat ke arah Sehyeon dan Minho saat mereka sedang berbicara. Terlebih lagi, pria itu turun di tempat yang sama dengan Minho. Namun sayangnya, mereka tidak bisa melihat wajah dari pria itu karena tertutup oleh topinya. Setelah itu, Jung Hyun mengadakan konferensi pers dan meminta maaf langsung kepada masyarakat atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, saat beberapa wartawan mulai bertanya mengenai kasus yang sedang mereka selidiki dan bahkan mulai memojokkan pihak kepolisian, Jung Hyun pun merasa pusing dengan suara-suara tersebut. Beruntungnya saat itu Sehyeon datang dan langsung menggantikan Jung Hyun. Ia mengatakan jika kasus yang sedang diselidiki oleh kepolisian saat ini merupakan kasus pembunuhan berantai, di mana pelakunya sudah diidentifikasi sama setelah menemukan bukti sidik jarinya. Nah, karena saat itu konferensi tersebut disiarkan langsung ke berita, Sehyeon pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengejek si pelaku jika dirinya sangat bodoh dan narsistik. Ternyata pelakunya kemungkinan besar adalah Pak Choi, si penatu, karena saat itu dirinya melihat berita tersebut dengan muka yang kesal. Serta dia juga ternyata tinggal bersama si anak kecil yang kemarin membuang tubuh Minho menggunakan koper. Sementara itu, akibat konferensi pers tadi, Sehyeon langsung dimarahi oleh Kim, atasannya, karena Sehyeon selalu berbuat seenaknya. Namun di sini, Sehyeon tidak peduli lagi dengan perintah Kim dan akan memutuskan untuk membuat ruangan otopsi baru guna menyelidiki kasus ini bersama kepolisian. Setelah itu, kepala polisi memarahi Jung Hyun dan Sehyeon, di mana ia menganggap jika konferensi pers itu terlalu berlebihan karena sudah memutuskan kasusnya sebagai kasus pembunuhan berantai. Namun di sini, Sehyeon justru mengancam kepala polisi jika mereka tak berbuat seperti itu, justru si pelaku akan semakin semena-mena dan akan ada korban-korban selanjutnya yang berjatuhan. Untuk itu, Sehyeon meminta kesempatan kepada kepala polisi agar diizinkan untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Di mana jika kasus ini terungkap, maka kepala polisi jugalah yang akan diuntungkan. Alhasil setelah disetujui oleh sang kepala, Jung Hyun segera mengumpulkan semua anggota untuk mengadakan rapat mengenai kasus ini. Ia meminta agar semuanya bisa bekerja lebih fokus lagi agar tidak ada korban selanjutnya yang berjatuhan.
Sementara itu, Sehun mulai mengemasi barang-barangnya dan segera menuju ke Yongchon, tempat terjadinya kasus ini, dan diperkirakan tempat tinggal dari si psikopat. Malam harinya saat Pak Choi sedang menjahit baju, tiba-tiba ada seorang wanita datang ke sana, di mana wanita itu marah-marah akibat ada noda di bajunya. Alhasil, Pak Choi pun berusaha untuk membersihkannya ulang dan akan menyerahkan baju itu besok. Namun si wanita itu menolak karena bajunya itu malah sudah rusak. Ia bahkan meminta uang kompensasi yang besar kepada Pak Choi yang seketika membuat ekspresi Pak Choi langsung berubah. Namun di sini, Pak Choi berkata jika ia akan segera mengambilkan uang kompensasinya, membuat si wanita itu akhirnya merasa senang. Namun saat itu, Pak Choi justru mencari sebuah baju di mana ia akan mengenakannya kepada si wanita, yang tentu saja membuat wanita itu sangat ketakutan dengan tingkah aneh dari Pak Choi tersebut. Lalu scene akan memperlihatkan kenangan masa kecil Sehun di mana saat itu ia sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Namun saat itu tiba-tiba sang ayah menyeret ibunya dan menyiksanya di dalam kamar, membuat Sehun kecil pun merasa ketakutan dan langsung menutup kupingnya. Dan ternyata itu adalah kenangan Sehun yang sampai saat ini masih terus membuatnya trauma. Kembali ke masa kini, Sehun akhirnya menempati sebuah apartemen kecil milik seorang wanita di kota dekat kantor polisi tempat Jung Hyun bekerja, di mana ia mengatakan akan menempati apartemen tersebut mulai hari itu juga. Di sisi lain, Jang Jin dan Hyuk Kyun menginterogasi pacar Minho, di mana sang pacar menceritakan jika ia terakhir teleponan dengan Minho di malam kejadian ketika Minho akan sampai di apartemennya. Sang pacar menganggap jika ini semua terjadi pasti akibat Dr. Sehun karena dialah yang menyebabkan karir Minho terhambat. Karena Sehun tidak mau menyetujui Minho untuk menangani sebuah kasus yang berhubungan dengan seseorang bernama Pak Nam. Mengetahui hal tersebut, Jang Jin pun memutuskan untuk tak memberitahukannya kepada Jung Hyun karena itu bisa mengganggu penyelidikan mereka. Terlebih lagi kesaksian pacar Minho itu tidak masuk akal dengan kematian Minho. Di sisi lain, ibu pemilik apartemen Sehun meminta tolong kepada Pak Choi untuk memperbaiki kunci pintu apartemen yang Sehun tempati. Di mana saat tahu jika penghuni baru tersebut adalah Sehun, Pak Choi langsung terkejut dan mengatakan jika ia akan segera memperbaikinya nanti. Sementara itu, Sehun pergi ke TKP ditemukannya jasad Minho, di mana di sana ia menemukan stiker yang ditempelkan di tiang listrik, yang faktanya stiker tersebut juga sering Sehun tempelkan dulu ketika ia disuruh untuk meletakkan jasad korban dari ayahnya. Alhasil, Sehun kembali mengingat kejadian masa lalu, di mana ternyata ayah Sehun membunuh ibunya di hari ulang tahunnya itu, dan ayah Sehun sendiri tidak lain adalah Pak Choi. Karena takut sang ayah akan membunuhnya juga, Sehun pun langsung berinisiatif membersihkan lantai yang ada bekas darah ibunya. Dan sejak saat itulah, Pak Choi selalu menyuruh Sehun untuk membersihkan TKP dari bekas darah korbannya. Dengan kata lain, Sehun menjadi asisten dari Pak Choi. Di sisi lain, Jung Hyun terus menyelidiki CCTV di mana Minho saat itu terekam bersama si pelaku yang mengikutinya. Dan saat sampai di gang dekat apartemen Minho, mereka sudah tidak terekam lagi dimanapun. Sementara itu, Sehun yang saat itu sedang menaiki bus kembali mengingat kenangannya saat sedang berdebat dengan Minho, di mana Sehun akhirnya menyadari sesuatu jika ada seseorang yang membuntuti mereka di belakang, yang Sehun yakini jika orang itu adalah ayahnya. Pak Choi sendiri kini sedang bersantai di sebuah hutan bersama anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan ternyata saat itu Pak Choi akan melancarkan aksinya untuk memotong-motong tubuh korbannya yang tak lain adalah si wanita yang datang ke tempatnya kemarin. Sementara si anak kecil yang dianggap anak dari Pak Choi itu menunggu Pak Choi di luar sambil memakan gimbap. Jung Hyun sendiri kini menemui Sehun di mana ia bertanya mengenai temuannya di rekaman CCTV bus yang dinaiki oleh Sehun dan juga Minho malam itu. Namun, Sehun tidak mengungkapkan apapun karena di sini ia berusaha menyembunyikan semua fakta tentang ayahnya karena ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan ayahnya tanpa melibatkan orang lain. Bahkan, Sehun juga berbohong jika di tubuh Minho tidak terdapat kandungan pancorium seperti di tubuh korban pertama, yang padahal Sehun baru saja menerima kabar dari rekannya jika di tubuh Minho ditemukan kandungan cairan tersebut. Jung Hyun pun tidak curiga dengan hal itu, terlebih lagi tak ada bekas suntikan di tubuh Minho. Namun ia masih merasa janggal karena leher dari Minho belum ditemukan.
Lalu saat Sehyun hendak pulang, ia dikejutkan dengan adanya mayat seorang wanita yang tergeletak di dekat apartemennya, di mana jasad wanita itu juga dijahit dengan benang. Sehyun langsung yakin jika itu adalah perbuatan ayahnya, di mana saat itu Sehyun berusaha menghilangi bekas suntikan di lehernya agar menghilangkan jejak sang ayah. Namun saat itu, tiba-tiba ayahnya menelepon dengan nomor yang disembunyikan. Sehyun pun langsung kaget dan gemetar saat mendengar suara ayahnya, dan Sehyun yakin jika sang ayah sedang mengawasinya dari sana. Sang ayah mengatakan jika jasad wanita itu adalah hadiah ulang tahun darinya karena dari bentuk jahitannya, jasad wanita tersebut sangat mirip dengan boneka yang pernah Sehyun miliki sewaktu kecil. Lalu Sehyun pun berusaha mencari keberadaan ayahnya, di mana saat itu ia melihat ada si anak kecil yang sedang menyeret koper. Sehyun pun terus mengikutinya sampai pada akhirnya ia menemukan koper itu sudah tergeletak di sudut gang, di mana di atasnya terdapat gimbap, makanan yang selalu Sehyun makan ketika membantu ayahnya membunuh korban-korbannya. Sehyun lalu memberanikan diri untuk berkata jika kali ini ia tidak akan membiarkan ayahnya hidup lagi. Karena faktanya dulu Sehyun pernah mencoba membunuh sang ayah, namun ternyata sang ayah masih hidup, dan itulah penyebab mengapa Pak Choi kakinya kini pincang. Pak Choi pun menjawab jika ia menerima tantangan itu, dan Sehyun pun lalu memakan gimbap tersebut. Lalu scene akan kembali ke masa lalu, di mana ternyata yang memotong rambut Sehyun adalah ayahnya sendiri, di mana sebenarnya Sehyun ingin memanjangkan rambutnya seperti sang kakak. Faktanya Sehyun mempunyai kakak bernama Eunso, di mana ialah pemilik dari boneka yang dijahit lalu memberikannya kepada Sehyun waktu kecil. Lalu setelah selesai memotong rambut Sehyun, Pak Choi meminta agar mereka berdua berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Kembali ke masa sekarang, para polisi akhirnya datang ke TKP termasuk Jung Hyun dan timnya. Jung Hyun lalu bertanya siapa yang telah menemukan jasad wanita tersebut, dan ketika seorang polisi memanggil orangnya, Jung Hyun dan timnya pun terkejut jika orang itu adalah Sehyun. Alhasil, semua tim pun merasa curiga kepada Sehyun, namun Sehyun mengatakan jika ia tidak berbuat apa-apa dan hanya menemukan jasad wanita itu di dekat apartemennya ketika ia berjalan pulang. Sehyun juga mulai tersinggung dengan tuduhan dari rekan-rekan Jung Hyun itu dan mengatakan jika dia justru datang ke kota tersebut untuk menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa rekannya, yaitu Minho. Perkataan itu tentu saja membuat tim Jung Hyun pun terdiam dan merasa bersalah karena sudah asal menuduh. Kemudian, Sehyun pergi ke rumah sakit bersama Jung Hyun karena ia akan segera mengotopsi jasad si wanita. Dalam perjalanan, Jung Hyun memperingatkan Sehyun agar tak berkeluyuran sendirian di malam hari karena ia takut jika Sehyun akan menjadi target dari psikopat sama seperti Minho. Sehyun mengatakan jika ia bisa menjaga dirinya sendiri. Namun Jung Hyun tetap merasa khawatir dan memberikan jam tangan darurat di mana saat Sehyun sedang dalam bahaya, maka ia hanya perlu memencetnya saja untuk meminta bantuan. Singkatnya, Sehyun dan timnya mulai mengotopsi jasad si wanita di mana mereka menemukan banyak sekali potongan dan juga jahitan di tubuh korban, mirip seperti boneka yang Sehyun miliki saat ia masih kecil dulu. Lalu, Sehyun pun menemukan sesuatu di dalam mulut si korban, dan ketika membukanya, ternyata itu adalah foto Sehyun sewaktu kecil yang membuat Sehyun terdiam dan teringat dengan trauma masa kecilnya. Lalu, Sehyun menunjukkan foto tersebut kepada Jung Hyun yang langsung memfotonya untuk mencari tahu. Di sisi lain, Pak Choi terlihat pergi ke suatu tempat bersama si anak kecil di mana saat sampai di sana, ia mengatakan jika itu adalah tempat tinggalnya dulu bersama Sehyun. Kembali ke rumah sakit, Jung Hyun merasa curiga jika si psikopat pasti tahu identitas si anak di dalam foto itu, dan ia akan berusaha mencari tahunya agar mendapatkan petunjuk. Jung Hyun juga menyamakan kasus kali ini dengan kasus dulu pada tahun 99, di mana kasus itu dinamai dengan kasus Tong Biru yang bertempat di pelabuhan kota Yongchon. Namun, Sehyun mengatakan jika di kasus itu tak ditemukan benang yang membuat Jung Hyun merasa curiga bagaimana Sehyun bisa tahu hal itu. Sehyun lalu menjawab jika ia juga pernah membaca tentang kasus tersebut. Sehyun pun lalu kembali mengingat kejadian masa lalunya dengan adanya tong berwarna biru. Saat itu, ia didatangi oleh kakaknya yang memberikan boneka kepadanya. Namun terlihat Sehyun nampak ketakutan dengan kehadiran sang kakak seolah-olah telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Sementara Pak Choi
kini sudah masuk ke rumah masa lalu mereka, di mana ia mulai mengecat ulang tembok di sana, sedangkan si bocah kecil menemukan boneka milik Sehyun di laci meja. Lalu ia pun mengambilnya. Di kantor polisi, tim Jung Hyun mulai menganalisa foto si anak kecil itu dengan menggunakan teknologi terbaru. Namun mereka harus menunggunya. Di sini Jung Hyun juga mengungkapkan jika ia ingin menyelidiki kasus masa lalu di tahun 99, di mana kasus itu dinamai dengan kasus Tong Biru, yang kemungkinan ada hubungannya dengan kasus ini. Namun Jong Soo tidak setuju dengan ide itu, karena jika itu mereka lakukan, maka itu akan menambah beban tim karena kasus kali ini saja belum selesai. Young Gun pun kesal dengan Jung Hyun yang malah akan menambah pekerjaan mereka. Namun di sini Chang Jin merasa jika perkataan Jung Hyun ada benarnya karena kasus itu sangat mirip. Di sisi lain, Sehyun terlihat pergi ke rumah masa lalunya bersama sang ayah, di mana saat sampai ia masih terlihat ketakutan dengan kejadian di masa kecilnya itu. Namun karena Sehyun sudah memutuskan untuk melawan ayahnya, ia pun memberanikan diri masuk ke rumah tersebut. Di dalam, Sehyun dibuat terkejut karena temboknya sudah bersih setelah dicat ulang. Lalu tak berselang lama, si anak yang bernama Seeun itu masuk ke sana dan memanggil ayahnya. Dan saat Sehyun keluar, Pak Choi akhirnya muncul yang membuat Sehyun terlihat ketakutan. Namun di saat itu, Pak Choi malah langsung mendekati Sehyun dan memeluknya karena ia sangat merindukan putrinya itu. Dengan otak psikopatnya, Pak Choi malah bertanya apakah Sehyun suka dengan hadiah ulang tahunnya, yang membuat Sehyun kembali merasa ketakutan kepada ayahnya tersebut. Di kantor polisi, Jung Hyun tetap nekat untuk mencari tahu tentang kasus Tong Biru, di mana saat melihat berkasnya, ada salah satu nama korban yang ternyata adalah kakak dari Sehyun bernama Enso. Tak berselang lama, Sukwo datang dan membawa hasil analisis wajah dari si anak kecil yang ada di foto, di mana saat melihat muka saat si anak dewasa, mereka pun merasa jika wajah itu sangat familiar. Kembali ke Sehyun, saat itu ia membahas tentang kejadian di masa lalu ketika ia berusaha membunuh ayahnya dan mengira jika sang ayah sudah tewas jatuh dari tebing. Namun, sang ayah menjelaskan jika ia bisa selamat berkat bantuan dari seseorang yang sedang mencari obat herbal yang lalu menyembuhkan dirinya. Lalu Pak Choi pun memperkenalkan Seeun, di mana ia adalah adik dari Sehyun yang Pak Choi pungut di suatu tempat. Namun, Sehyun tidak mau mengakuinya karena sudah muak dengan ayahnya. Lalu Sehyun pun berusaha membunuh ayahnya menggunakan pisau bedah, namun Pak Choi langsung menghentikannya. Saat Sehyun akan mencobanya lagi, dirinya langsung dibuat pingsan oleh Seeun yang menembakkan pistol listrik ke tubuhnya. Scene lalu akan kembali menampilkan masa kecil Sehyun, di mana saat itu ia sedang diajari oleh sang kakak cara menulis dan menggambar. Namun saat itu Sehyun malah terus memilih warna merah, seolah-olah ia ingin memberitahukan kepada kakaknya jika ia sering melihat darah bersama ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Sehyun terbangun di dalam rumah, di mana di sana ia sudah berlumuran darah. Dan ada juga ember berwarna biru yang mengingatkannya dengan kasus masa lalu yang mengakibatkan kakaknya meninggal. Di kantor polisi, anggota Jung Hyun kembali mengamati foto si wanita hasil analisisnya, di mana saat itu Sukwo mengatakan jika wajahnya sangat mirip dengan Sehyun. Namun, Hyuk-gun memarahi Sukwo karena ia asal bicara. Hyuk-gun mengatakan jika wajahnya berbeda karena Sehyun memiliki hidung yang mancung, sedangkan gambar tersebut memiliki hidung yang pesek. Sehyun sendiri akhirnya pulang ke apartemen dan mulai membersihkan dirinya serta lantai bekas jejak sepatunya. Hal itu membuat Sehyun kembali mengingat kejadian masa lalu ketika sang kakak sedang mengajarinya menjahit boneka miliknya. Lalu tiba-tiba saat itu sang ayah datang yang membuat Sehyun ketakutan dan langsung menyembunyikan boneka serta buku yang ia gambar tadi. Setelah itu, sang ayah menyuruh Enso untuk belajar di kamarnya, sementara Sehyun diajaknya untuk melakukan aksi membunuh korban lagi. Hal itu yang membuat Sehyun kini menjadi trauma karena sejak kecil ia sudah diperlihatkan banyak mayat di depan matanya. Di sisi lain, Jung Hyun dan Chang Jin datang ke tempat Pak Choi untuk menanyakan tentang korban si wanita terakhir, karena menurut informasi, si wanita pernah melaundry pakaiannya di sana. Pak Choi pun dengan santainya menjawab jika wanita itu memang pernah datang ke sana, namun hanya sekedar melaundrikan pakaiannya saja. Nah, di sini Jung Hyun sempat merasa curiga dengan wajah Pak Choi yang ia lihat dari cermin. Kemudian
ia juga ingin melihat ruangan apa yang ada di belakang. Membuat Pak Choi pun mengizinkannya meskipun Chang Jin sempat memarahi Jung Hyun karena itu sudah berlebihan. Namun saat itu, Jung Hyun tetap masuk ke sana, di mana di dalam ia tidak menemukan hal yang janggal. Hanya saja saat membuka sebuah ember, ia menemukan topi hitam seperti milik orang yang mengikuti Sehhyun dan juga Minho di bus. Sementara itu, Sehhyun mendatangi sekolah yang kemungkinan tempat Seeun belajar, karena ia sempat membaca nama sekolah di baju yang dipakainya kemarin. Sehhyun pun lalu mengikuti satu anak yang sangat mirip dengan Seeun, di mana terlihat sudah banyak sekali selebaran tentang wajah Sehhyun yang terpajang di tembok-tembok. Namun saat itu, Sehhyun salah mengira karena anak yang ia ikuti bukanlah Seeun. Kembali ke Jung Hyun, saat itu ia mengatakan pada Chang Jin jika ia mulai mencurigai Pak Choi karena di ruangan belakang terdapat banyak sekali cairan laks dan juga sikat pembersih. Terlebih lagi, ia juga melihat topi hitam yang digunakan si psikopat. Namun, Chang Jin menjelaskan jika dirinya juga punya cairan laks dan juga sikat pembersih di rumahnya. Maka, Jung Hyun tidak boleh asal menuduh seperti itu. Tak berselang lama, Sehhyun lewat di mana mereka berdua melihat ada bekas memar di wajah Sehhyun dan bertanya tentang keadaannya. Sehhyun pun menjawab jika luka itu ia dapat karena jatuh saja. Lalu Jung Hyun meminta laporan forensik dari korban si wanita karena ia akan menyelidikinya dan Sehhyun pun akan memberikannya nanti. Nah, percakapan mereka itu ternyata dilihat langsung oleh Pak Choi yang mulai merasa waspada. Malam harinya sebelum memberikan laporan otopsi kepada Jung Hyun, ternyata Sehhyun merubah isi kandungan di tubuh korban terakhir, di mana Sehhyun merubah jika tidak ada kandungan apapun di sana. Setelah itu, Sehhyun ditelepon ayahnya, di mana Sehhyun kesal karena kini wajahnya sudah tersebar di mana-mana setelah ayahnya mengirimkan foto masa kecilnya dulu. Nah, di sini Sehhyun mengajak ayahnya untuk menjebak orang lain saja sebagai pelakunya. Keesokan harinya, Jung Hyun kembali meeting dengan timnya di mana ia kembali membujuk Jong Soo agar diperbolehkan menyelidiki kasus Tong Biru. Dan karena Jung Hyun selalu meminta, akhirnya Jong Soo pun menyetujuinya asalkan Jung Hyun menyelidiki kasus itu sendiri karena ia tidak mau tim Jung Hyun ikut menanggung bebannya lagi. Malam harinya, Sehhyun sudah bersiap untuk menjebak seseorang sebagai pelaku, di mana ia berniat membersihkan nama ayahnya karena Sehhyun berencana akan menyingkirkan sang ayah menggunakan tangannya sendiri. Sang ayah pun ternyata setuju untuk menjebak seseorang dan ia sudah menemukan targetnya yang ternyata adalah Yung Jo, si pria penguntit. Bahkan, ayahnya juga menyiapkan sebuah mobil untuk Sehhyun gunakan menuju lokasi Yung Jo untuk mengambil sampel DNA-nya. Di sisi lain, Jung Hyun akhirnya menerima laporan yang Sehhyun kirimkan dan ia terkejut karena tidak ada kandungan yang ditemukan di tubuh korban. Kembali ke Sehhyun, saat itu ia sudah masuk ke dalam rumah Yung Jo di mana ia langsung mengambil sampel DNA di kamar mandi miliknya. Saat Sehhyun mengecek ke kamar Yung Jo, ternyata Yung Jo sudah dalam kondisi seperti mati, di mana saat itu ternyata Pak Choi memiliki rencana lain dan menyuruh Si-eun untuk meletakkan beberapa kamera di luar rumah Yung Jo. Dan ternyata saat itu Yung Jo masih hidup, di mana ia berusaha menyerang Sehhyun dan bertanya mengapa ia berusaha menghabisinya. Nah, karena Yung Jo mengenali wajah Sehhyun, akhirnya Sehhyun terpaksa membunuhnya saat itu juga. Hal tersebut membuat Sehhyun mengingatkan tindakannya itu kepada ayahnya yang juga membunuh orang. Scene lalu akan flashback di mana saat itu Sehhyun sakit dan dirawat oleh sang kakak Eun-soo. Sehhyun juga mendapatkan sebuah luka di tangannya, membuat Eun-soo bertanya apa yang sebenarnya Sehhyun lakukan saat pergi bersama sang ayah. Sehhyun pun tidak mau menjawabnya dan lebih memilih terluka seperti itu agar dirinya tidak ikut lagi pergi bersama ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Sehhyun akhirnya pergi membawa jasad Jung Hyun dan meminta ayahnya untuk menemuinya di suatu tempat. Lalu, Sehhyun meletakkan jasad Jung Hyun di suatu tempat sebelum ia pergi menemui ayahnya. Sementara itu, Jung Hyun mulai melihat video interogasi saksi kasus Tong Biru di mana saksi itu mengatakan ciri-ciri dari pembunuhnya di mana ciri tersebut merujuk pada si anak kecil yang ada di foto. Tak berselang lama, Hyukun datang mengambil barang yang tertinggal di kantor, di mana saat itu dirinya mulai bercerita tentang Chang Jin yang saat ini istrinya dirawat di rumah sakit akibat mengidap kanker.
Ia lalu mengingatkan Jung Hyun agar lebih memperhatikan anggota-anggotanya karena Jung Hyun selalu bersemangat menangani kasus ini, maka Chang Jin sampai tidak meluangkan waktunya untuk menjenguk istrinya itu. Perkataan tersebut tentu saja membuat Jung Hyun sadar jika dirinya terlalu memforsir pekerjaan mereka dan tidak ingat waktu. Alhasil keesokan harinya Jung Hyun mendatangi Chang Jin yang saat itu tertidur di mobil untuk meminta maaf karena dirinya tidak tahu masalah yang sedang dihadapi oleh Chang Jin dan keluarganya. Beruntungnya saat itu Chang Jin mengerti jika maksud dari Jung Hyun fokus untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak ada korban-korban lagi yang berjatuhan, dan ia tidak keberatan jika jarang bertemu istrinya sebelum kasusnya selesai. Sementara Sehhyun meminta kepada ayahnya untuk bertemu di suatu tempat yang sudah ia pilih, di mana ia berencana akan menjebak sang ayah di sana. Sang ayah pun tanpa curiga mengiyakan permintaan itu. Sementara di kantor polisi, Jung Hyun kembali dimarahi oleh Jong Soo karena kasus mereka belum selesai-selesai. Terlebih lagi, sekarang Jung Hyun menambah satu kasus lagi yang jelas-jelas itu akan memperlama penyelidikan kasus ini. Jong Soo mengatakan jika karir mereka sekarang dalam taruhan di misi kali ini. Namun, saat itu Chang Jin justru membela Jung Hyun dan bahkan ia berani membentak Jong Soo karena Jong Soo tidak tahu perjuangan mereka untuk menyelesaikan kasusnya ini. Kemudian, Jung Hyun ditelepon rekan Sehhyun yaitu Jung Kyung, di mana ia menjelaskan jika semua laporan otopsi para korban sudah keluar. Jung Kyung menjelaskan jika di semua tubuh korban terdapat kandungan pancuronium yang tentu saja membuat Jung Hyun terkejut karena ia ingat di laporan yang diberikan oleh Sehhyun tidak terdapat kandungan zat apapun. Alhasil, Jung Hyun pun langsung datang ke kantor forensik untuk meminta semua hasil laporan otopsi para korban, di mana saat melihatnya ternyata memang di semua tubuh korban terdapat cairan pancuronium. Hal itu membuat Jung Kyun sadar jika Sehhyun telah berbohong kepadanya. Sementara itu, Sehhyun sudah sampai di tempat pertemuan yang sudah dijanjikan, dan ketika ayahnya datang, Sehhyun langsung menutup pintunya. Pak Choi lalu berhenti di depan mobil Sehhyun yang terparkir, dan ketika mengecek bagasi mobilnya, ternyata Sehhyun sudah bersiap dari belakang dan langsung memukul Pak Choi hingga ia pingsan. Sehhyun lalu mencari Si Eun, namun karena Si Eun bersembunyi, Sehhyun pun tidak menemukannya. Di sisi lain, Jung Hyun mencoba menghubungi Sehhyun, namun karena teleponnya tidak diangkat, ia pun segera menuju ke rumah Sehhyun karena curiga jika terjadi apa-apa kepadanya. Sehhyun sendiri kini mengikat Pak Choi dan mengatakan jika kali ini ia tidak akan membiarkan sang ayah itu lolos dari kematian. Sebelumnya, Sehhyun sempat mengambil sampel darah Pak Choi terlebih dahulu, lalu ketika Sehhyun mencoba mencekiknya, tiba-tiba klakson mobil Pak Choi berbunyi, di mana Sehhyun sadar jika itu pasti perbuatan Si Eun. Alhasil, Sehhyun pun menuju mobil tersebut, di mana ternyata Si Eun sudah keluar dari sana dan langsung membebaskan Pak Choi. Alhasil, Pak Choi pun langsung memukuli Sehhyun berkali-kali. Beruntungnya saat Sehhyun sedang dicekik, ada security yang datang yang membuat Sehhyun pun akhirnya bisa lolos dan kabur dari sana. Kemudian, Sehhyun pulang ke rumah di mana ia selalu mengalami halusinasi tentang ayahnya, membuat Sehhyun pun kembali trauma. Sementara Jung Hyun akhirnya sampai di tempat Sehhyun dan ketika akan menuju ke sana, ia melihat Sehhyun yang sedang berjalan sempoyongan. Lalu ketika Sehhyun akan jatuh, Jung Hyun pun langsung menolongnya. Setelah itu, Jung Hyun membawa Sehhyun kembali ke rumahnya di mana di dalam Jung Hyun melihat ada ember biru yang pecah dan juga sebuah peta penyelidikan tentang kasus yang sedang mereka selidiki. Saat Jung Hyun akan pulang, Sehhyun memintanya untuk tetap di sana karena kini Sehhyun seperti ingin menceritakan semuanya. Lalu Jung Hyun bertanya pada Sehhyun mengapa ia ingin menjadi dokter forensik. Sehhyun menjelaskan terlebih dahulu alasannya menjadi seorang polisi. Jadi dulu, Jung Kyung pernah ditangkap polisi karena kasus salah tangkap. Beruntungnya saat itu, ada polisi baik yang membelanya sehingga Jung Kyung bisa terbebas dari tuduhan. Alasan itulah yang membuat Jung Kyung mau menjadi polisi karena ia ingin menolong orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar cerita tersebut, Sehhyun pun mengatakan jika Jung Kyung adalah orang yang baik. Di saat yang bersamaan, Jung Kyun mendapatkan sebuah pesan dari salah satu rekannya jika latar belakang di foto anak kecil itu berada di pelabuhan Yongchon, yang tentu saja tempat itu adalah tempat di mana kasus Tong Biru berada.
membuat Jung Kyung langsung menatap tajam ke arah Sehyun. Scene lalu akan kembali ke masa lalu, di mana saat itu Sehyun selalu bermain dengan kakaknya. Bahkan Sehyun selalu mendapatkan pengetahuan baru dari sang kakak, membuat ayahnya pun cemas karena ia tidak mau Sehyun menjadi anak-anak pada umumnya, karena ia ingin menjadikannya sebagai seorang psikopat. Kembali ke masa sekarang, saat Sehyun bangun dari tidurnya, ia melihat pesan dari Jung Hyun yang menyuruhnya untuk menggunakan jam tangan darurat. Kemudian, Sehyun ditelepon ayahnya, di mana sang ayah mengatakan jika ia ingin bertemu lagi karena ia ingin membantu Sehyun dalam masalah kali ini. Namun Sehyun menolaknya karena ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri, membuat sang ayah pun menjawab jika nantinya Sehyunlah yang pasti akan datang kepadanya untuk meminta tolong. Di kantor polisi, sang kepala kembali memarahi Jung Hyun dan timnya karena tak kunjung menyelesaikan kasusnya. Dan bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Namun saat itu Jung Hyun menyodorkan sebuah laporan jika anak yang ada di foto ada hubungannya dengan kasus tong biru di kasus masa lalu. Dan kemungkinan kasus itu ada kaitannya dengan kasus yang sekarang. Nah, karena ada petunjuk lain, akhirnya si kepala menyuruh mereka semua untuk segera menangkap pelakunya dalam 1 minggu. Jika tidak, maka mereka akan dikenakan hukuman yang berat. Nah, karena waktu 1 minggu sangat singkat, akhirnya Jong Soo meminta agar Jung Hyun meminta bantuan kepada detektif kantor selatan, yang mana kapten di sana adalah senior Jung Hyun bernama Detektif Hong. Di sisi lain, ternyata Sehyun kembali ke kantornya, di mana saat itu ia masuk ke lab untuk meminta laporan semua kasus yang sedang diselidiki. Nah, karena rekan Sehyun itu tidak tahu di mana laporannya disimpan, akhirnya ia akan memanggilkan rekannya untuk mencarikannya. Di saat itulah Sehyun memanfaatkan situasi untuk meletakkan rambut yang ia ambil di rumah Yoon Jo di pakaian korban si wanita terakhir. Beruntungnya, Sehyun tidak ketahuan dalam aksinya itu sehingga ia merasa lega. Namun sayangnya usaha Sehyun itu akan sia-sia karena ternyata saat itu Pak Choi mengirimkan rekaman kamera yang telah ia pasang sebelumnya yang merekam Sehyun di lokasi rumah Yoon Jo ke kantor polisi. Kembali ke kantor forensik, saat itu Sehyun didatangi Jung Hyuk, di mana ia membahas tentang penghapusan data yang telah dilakukan oleh Sehyun. Ia curiga mengapa Sehyun berani melakukan hal tersebut dan bertanya-tanya apa tujuannya. Di sisi lain, Jung Hyun akhirnya bertemu dengan seniornya Detektif Hong, di mana ia meminta bantuan agar Hong mau membantu memecahkan kasus tong biru yang diyakini ada hubungannya dengan kasus yang saat ini sedang ditanganinya. Namun di sini, Hong mengungkapkan jika kasus tong biru itu sudah sangat lama dan pasti akan sulit untuk mencari tahunya, karena kasus itu belum terpecahkan sampai saat ini. Namun di sini, Hong akan membujuk rekan-rekannya agar mau kembali membuka kasus tersebut jika memang itu diperlukan. Jung Hyun pun lalu meminta agar Hong mengusahakannya. Sekembalinya di kantor, Sukwo saat itu menemukan sebuah paket dan ketika dibuka ternyata di dalamnya berisi sebuah flash disk. Akhirnya mereka pun membuka isi video di dalam flash disk tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika yang ada di rekaman itu adalah Sehyun yang sedang menggeret sebuah koper. Di sisi lain, Sehyun dipanggil Kim, di mana lagi-lagi Sehyun tidak mau menuruti perintahnya untuk menutupi sebuah kasus yang tak lain adalah kasus Pak Nam. Sehyun bahkan mengancam Kim jika ia sudah merekam pembicaraan mereka saat itu ketika Kim menyuruh Sehyun untuk menutupi kasus tersebut. Sehyun pun lalu meminta agar Kim tidak mengganggunya lagi untuk menyelesaikan kasus yang sedang ia tangani. Jika tidak, maka rekaman itu akan tersebar, membuat Kim pun merasa kesal kepada Sehyun. Sehyun kemudian dibuat terkejut ketika ruangannya tiba-tiba didatangi oleh tim audit karena Sehyun diindikasi telah memalsukan data. Nah, kebetulan saat itu ada Ibu Minho yang marah kepada Sehyun karena sudah memalsukan data tentang kematian anaknya. Namun di sini Sehyun membela diri jika sebaiknya si ibu mencari tahu kebenaran tentang anaknya terlebih dahulu, apakah dia adalah dokter yang baik atau sama seperti dirinya. Hal itu langsung membuat si ibu tambah emosi dan langsung menampar Sehyun. Karena keributan terjadi, membuat keamanan pun langsung membawa Ibu Minho keluar dari sana. Sementara itu, tim Jung Hyun mendapatkan informasi tentang tempat yang ada di dalam video Sehyun menyeret koper, di mana mereka kembali mengingat alamat tersebut yang tak lain adalah rumah dari Hyung Jo. Alhasil, mereka pun langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelidiki. Kembali ke kantor forensik, saat itu Jung Hyun datang untuk berbicara pada Sehyun. Jung Hyun langsung bertanya mengapa Sehyun memalsukan data dan curiga jika Sehyun menyembunyikan sesuatu.
Jung Hyun juga mengira jika Sehyun pasti sudah tahu siapa pelaku sebenarnya dan meminta agar Sehyun jujur kepadanya. Namun, Sehyun tidak mau menjawab yang membuat Jung Hyun langsung menunjukkan sebuah video yang merekam Sehyun sedang menyeret sebuah koper. Namun lagi-lagi Sehyun tidak mau menjawabnya dan Jung Hyun pun kemudian menanyakan pertanyaan pamungkas tentang kasus tong biru yang mana korbannya adalah kakak Sehyun. Mendengar pertanyaan itu, Sehyun langsung terdiam dan hanya mengatakan jika pelakunya sudah tertangkap nanti maka ia tidak mau bertemu lagi dengan Jung Hyun. Hal itu tentu saja membuat Jung Hyun semakin bingung apakah ia bisa percaya pada Sehyun atau tidak. Scene lalu akan kembali ke masa lalu di mana saat itu Sehyun sedang diceritakan dongeng di sebuah buku oleh kakaknya. Sehyun terlihat sangat antusias ketika mendengarkan dongeng tersebut. Namun di saat itu, sang ayah datang dan menyuruh Enso untuk masuk ke kamarnya. Sang ayah kemudian mengunci kontainer tempat Sehyun, di mana Enso meminta maaf dan memohon agar sang ayah tidak mengunci Sehyun di dalam. Kembali ke masa kini, Sehyun terlihat sangat kalut ketika mengingat pertanyaan dari Jung Hyun tadi. Bahkan ketika melihat anak sekolah yang lewat, Sehyun berhalusinasi jika itu adalah kakaknya. Kemudian, Sehyun mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan jika ibunya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, tim Jung Hyun tiba di rumah Yung Jo di mana mereka dibuat bertanya-tanya karena keadaan di sana sudah berantakan dan ada banyak darah yang berceceran. Namun mereka belum bisa menyimpulkan apakah Yung Jo tewas atau tidak. Jung Hyun sendiri hanya menemukan sebuah pisau bedah di sana yang ia curigai jika itu adalah milik Sehyun. Di sisi lain, Pak Choi kembali merencanakan sesuatu untuk menjebak Sehyun, di mana ia akan meletakkan sebuah ember biru di apartemen Sehyun dengan harapan jika Sehyun terpojok, maka ia akan datang meminta bantuan kepadanya sesuai harapannya. Sementara Sehyun sudah sampai di rumah sakit, di mana ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibu angkatnya itu. Faktanya, wanita itu adalah ibu angkat Sehyun saat Sehyun tinggal di panti asuhan. Dia jugalah yang telah memberikan pisau bedah kepada Sehyun agar Sehyun bisa menolong banyak orang menggunakan pisau tersebut. Di kantor polisi, Jong-soo mempertanyakan tentang temuan yang timnya dapat di rumah Yung Jo, di mana semuanya mengarah kepada Sehyun, dan Jong-soo menganggap jika apa benar Sehyun adalah si penjahit yang sedang mereka cari. Jung Hyun lalu menjawab jika sebaiknya mereka harus menyelidiki lebih lanjut lagi dan bertanya langsung kepada Sehyun sebelum memutuskan jika dia pelakunya, karena mereka belum mempunyai bukti kuat. Setelah itu, Jung Hyun dihubungi oleh pihak forensik jika darah yang ditemukan di TKP adalah darah milik Yung Jo, sementara pisau bedah itu dipastikan milik Sehyun. Alhasil setelah mendapatkan laporan itu, Jong-soo pun memutuskan jika Sehyunlah pelakunya, membuat Jung Hyun pun tidak bisa menjawab lagi dan berharap masih ada petunjuk lain lagi. Alhasil mereka pun diperintahkan menuju ke tempat Sehyun yang saat itu diketahui sedang berada di rumah sakit ibunya. Sehyun sendiri sebelum berpamitan pulang, ia malah menemukan buku miliknya semasa kecil di bawah bantal sang ibu, yang ternyata Pak Choi lah yang meletakkan buku tersebut malam sebelumnya. Setelah itu, saat Sehyun akan keluar dari rumah sakit, ia mendengar berita dan curiga jika kini ia menjadi buronan. Dan benar saja, saat itu Sehyun melihat Jung Hyun dan timnya datang, di mana Sehyun langsung menghindar lalu keluar lewat tangga darurat. Jung Hyun sendiri merasa jika ia telah melihat Sehyun dan memutuskan untuk turun lagi melewati tangga darurat, namun sayangnya ia kehilangan Sehyun saat sampai di lantai bawah. Tim Jung Hyun juga mengungkapkan jika Sehyun baru saja pergi dari kamar ibunya, di mana salah seorang perawat mengatakan jika Sehyun adalah putri yang baik bagi ibunya karena ia selalu merawat sang ibu selama 5 tahun ini. Bahkan, sang ibu pernah mengatakan jika Sehyun adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuknya. Hal itu tentu saja membuat Jung Hyun merasa tambah bingung karena Sehyun tidak menunjukkan jika dialah pelakunya. Kemudian, Jung Hyun mengajak Chang Jin untuk menuju ke tempat di mana foto anak kecil itu berada, karena Jung Hyun yakin jika mereka bisa menemukan petunjuk di sana. Sehyun sendiri pergi ke sebuah toko di mana ia meletakkan buku masa kecilnya itu di dalam sana dan sengaja terekam oleh CCTV. Di sisi lain, Hyukun dan Sukwo datang ke apartemen Sehyun, di mana di sana mereka menemukan sepatu milik Sehyun yang ada bekas cat merah. Lalu ketika Sukwo memeriksa kamar mandi, ia langsung shock ketika menemukan sesuatu di dalam ember biru, dan ketika dilihat ternyata itu adalah potongan tubuh seseorang. Sementara Jung Hyun dan Chang Jin akhirnya sampai di tempat tujuan, namun sebelum masuk,
Chang Jin mendapatkan laporan dari rekannya tentang temuannya barusan, membuat Jung Hyun pun kaget. Kemudian mereka mulai masuk ke sebuah ruangan kontainer di mana di dalamnya mereka melihat ada cairan berwarna merah yang mana setelah dicek ternyata itu hanyalah cat saja. Di sini, Jung Hyun melihat ada bekas jejak sepatu dan itu mengingatkannya kepada sepatu milik Sehyun yang pernah ia lihat saat ia datang ke apartemennya. Tak hanya bekas sepatu Sehyun, di sana juga ada bekas sebuah sendal yang diseret dan hal itu langsung merujuk kepada Pak Choi yang memiliki kaki pincang. Di sisi lain, Sehyun yang akan pulang ke apartemennya menyadari jika banyak sekali polisi di sekitar sana, membuat Sehyun pun mencoba untuk mencari jalan lain. Namun saat itu, ia justru melihat ayahnya sedang menyetrika baju di tokonya. Alhasil, Sehyun pun langsung masuk ke dalam, di mana sang ayah langsung menyapanya dan sudah menduga jika Sehyun akan datang menemuinya. Namun saat itu, Sehyun yang sudah habis kesabarannya langsung berusaha membunuh ayahnya, namun lagi-lagi usahanya gagal. Sehyun sangat marah karena ayahnya berani mendatangi ibu angkatnya di rumah sakit. Lalu saat Sehyun lengah, Pak Choi pun memanfaatkan situasi untuk melumpuhkan Sehyun menggunakan cairan yang membuat Sehyun langsung pingsan. Setelah Sehyun pingsan, ayahnya mengatakan jika ia senang Sehyun kembali ke rumahnya sambil tersenyum layaknya seorang psikopat. Setelah itu, Pak Choi mengikat Sehyun di dalam mobil box dan dibawa pergi oleh Si-eun ke suatu tempat. Sementara Pak Choi sendiri melakukan sandiwara seolah-olah dirinya diserang oleh Sehyun yang saat ini kabur entah kemana, membuat semua warga pun merasa khawatir dengan kondisi Pak Choi. Tak berselang lama, Jung Hyun datang dan menerima laporan jika memang benar telah terjadi keributan antara Pak Choi dan Sehyun, di mana ditemukan banyak CD jari Sehyun di sana. Namun di sini, Jung Hyun masih belum percaya dengan kejadian yang diceritakan, di mana ia lalu menemukan sendal milik Pak Choi yang ia curigai jika jejak sendal itulah yang ada di kontainer tadi. Keesokan harinya, mereka mendapatkan info dan memastikan jika anak kecil yang mereka cari adalah Sehyun, di mana ia sempat tinggal di panti asuhan. Alhasil, Jong-soo memutuskan untuk menjadikan Sehyun sebagai tersangkanya. Namun di sini Jung Hyun tidak setuju dan mereka harus mencari tahu petunjuk yang lebih lagi, di mana ia menunjukkan foto jejak sepatu yang ada di ruangan kontainer kasus tong biru. Dan salah satu jejak sepatu tersebut adalah milik Pak Choi. Sukwo juga menambahkan jika Sehyun sering ditelepon oleh nomor yang disembunyikan, yang mana ia curiga jika si penelepon itu adalah Pak Choi. Di tengah perbincangan itu, datanglah kepolisian selatan yang dipimpin oleh detektif Hong, di mana akhirnya mereka akan membantu tim Jung Hyun untuk menyelidiki kasus ini bersama-sama. Di sisi lain, Si-eun membuang semua barang-barang milik Sehyun di sungai. Namun ketika akan membuang jam daruratnya, Si-eun justru tidak jadi dan malah memakainya karena ia suka dengan jam tersebut. Kemudian, Si-eun mulai merawat luka Sehyun, di mana saat itu Sehyun meminta agar Si-eun melepaskan ikatannya karena ia bisa merawat dirinya sendiri. Namun Si-eun menolaknya karena ia disuruh ayahnya untuk menunggu sampai sang ayah datang, baru dia akan melepaskan ikatan Sehyun. Sehyun lalu mencoba menyadarkan Si-eun jika ia telah dibohongi oleh ayahnya dan hanya dimanfaatkan saja. Ia juga menyuruh agar Si-eun bisa bersekolah karena di sana ia akan mendapatkan banyak teman yang menyenangkan. Namun di sini Si-eun tidak peduli dengan perkataan itu dan tetap menuruti perintah sang ayah. Kembali ke kantor polisi, Jung Hyun mencoba meyakinkan Hong jika bukan Sehyun pelakunya. Namun karena semua bukti-bukti kini mengarah kepada Sehyun, Hong tidak mau ambil pusing dan akan tetap menjadikan Sehyun sebagai tersangkanya. Dan karena Jung Hyun tetap bersikeras jika keputusan Hong itu salah, akhirnya Hong mengeluarkan Jung Hyun dari kasus ini, di mana Jung Hyun yang tidak punya pilihan, lalu membawa kabur semua laporan kasusnya karena ia akan menyelidikinya sendiri. Setelah berhasil kabur, Jung Hyun mulai membuka beberapa berkas dan menemukan fakta jika Sehyun sering datang ke seorang psikolog untuk berkonsultasi. Tanpa berlama-lama, Jung Hyun langsung menemui si psikolog itu, di mana si psikolog mengatakan jika Sehyun tak mungkin melakukan semua yang dituduhkan karena Sehyun tidak memiliki sifat psikopat. Namun di saat dirinya masih kecil dulu dan hidup di panti asuhan, Sehyun memiliki sifat aneh karena ia sering membedah tubuh hewan-hewan lalu menjahitnya dan setelah itu baru dikuburkan. Sehyun sendiri beralasan jika ia penasaran dengan isi tubuh dari hewan-hewan tersebut, membuat si dokter mendiagnosa jika Sehyun memiliki gangguan antisosial.
Beruntungnya saat itu, Sehyun mendapatkan ibu angkat yang sangat mencintainya sehingga Sehyun bisa sembuh dari gangguan tersebut dan bahkan ia selalu merawat ibu angkatnya ketika sang ibu sakit 5 tahun belakangan ini. Jadi, si psikolog mengatakan jika Sehyun tak sedikit pun mempunyai sifat psikopat. Kembali ke Sehyun, saat itu si Eun mencoba memberikan kimbap kepadanya. Namun Sehyun meminta agar si Eun melepaskan ikatannya terlebih dahulu agar ia bisa memakannya. Akan tetapi, si Eun tidak mau karena ia tak mau ayahnya marah. Kemudian si Eun bertanya pada Sehyun apakah dulu dirinya disekolahkan oleh ayahnya. Sehyun menjawab tidak, yang membuat si Eun bertanya mengapa Sehyun bisa tahu kehidupan di sekolah yang menyenangkan itu. Sehyun mengatakan jika ia punya kakak yang sering bercerita tentang kebahagiaannya saat bersekolah. Bahkan kakaknya juga sering membuat Sehyun merasa bahagia dengan berbagai permainan yang ia ajarkan. Sementara itu, Hong mulai mengadakan konferensi pers di mana ia mengumumkan jika pelaku pembunuhan berantai sudah diketahui yang tidak lain adalah Sehyun. Membuat semua wartawan pun mulai heboh karena tidak percaya jika si dokter forensik terkenal itu adalah pelakunya. Sementara di kantor forensik, Jung Hyuk mempunyai ide dengan Kim jika mereka bisa menggunakan Sehyun sebagai tumbal untuk semua kesalahan yang mereka perbuat. Dengan begitu, mereka berdua akan bisa aman. Tentu saja di sini Kim setuju dengan ide Jung Hyuk tersebut. Sementara Pak Choi yang mendengar tentang berita mengenai Sehyun langsung memesan 2 tiket kapal di mana ia berencana untuk kabur. Lalu pada malam harinya, Sehyun berusaha keluar dari dalam truk karena ia melihat pintunya yang terbuka. Namun ternyata saat itu pintunya memang sengaja dibuka karena Pak Choi sudah ada di sana. Si Eun lalu melepaskan ikatan Sehyun, di mana Sehyun langsung menghampiri Pak Choi. Pak Choi lalu memperlihatkan berita mengenai rekan-rekan Sehyun yang menjelek-jelekan nama Sehyun. Pak Choi mengatakan jika semua manusia sama saja karena mereka tidak akan mau mempersulit diri sendiri dan akan mengkambing hitamkan seseorang untuk menghindari kesalahannya. Pak Choi kemudian mengatakan pada Sehyun jika ia sudah memesan 2 tiket kapal untuk mereka pergi setelah menghabisi nyawa si Eun. Membuat Sehyun bertanya, bukankah ayahnya menyukai si Eun dan sudah menganggapnya sebagai seorang anak? Namun Pak Choi menjawab tidak, karena anaknya hanya Sehyun saja. Di sini, Sehyun kembali mencoba untuk membunuh Pak Choi, namun lagi-lagi ia gagal. Kejadian itu tentu saja membuat Pak Choi marah dan langsung memberi hukuman kepada Sehyun dengan memotong jarinya. Scene lalu akan kembali ke masa lalu di mana Pak Choi dan Sehyun baru pulang setelah melakukan aksinya membunuh seseorang. Sehyun dikejutkan dengan ucapan ulang tahun dari kakaknya di kamar miliknya. Kakaknya juga memberikan hadiah berupa seragam sekolah untuk Sehyun yang membuat Sehyun sangat senang dengan hadiah tersebut. Eun-so yang saat itu memperhatikan kegembiraan Sehyun pun lalu mulai penasaran dengan isi di dalam truk box milik ayahnya. Dan ketika masuk, Eun-so sangat terkejut sekaligus ketakutan karena di dalam banyak sekali bercak darah. Kembali ke masa sekarang, ternyata Hyung-jo saat itu belum tewas karena ia diselamatkan bahkan diobati oleh Sehyun. Ia lalu datang ke kantor polisi dan menceritakan semua kejadian yang ia alami, di mana ternyata Sehyun meminta agar Hyung-jo bersembunyi selama 1 minggu jika ia ingin terus hidup. Hyung-jo juga menjelaskan jika orang yang ingin membunuhnya sebenarnya adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri memiliki bau laks yang sangat kuat di tangannya. Kemudian, Chang Jin menceritakan semuanya kepada Jung Hyun, di mana ia kini mulai percaya pada Jung Hyun jika pelaku yang sebenarnya itu adalah Pak Choi, bukanlah Sehyun. Nah, di sini Jung Hyun lalu meminta tolong kepada Chang Jin, di mana setelah itu Chang Jin mulai memprovokasi tim detektif jika ia yakin dan percaya pada Jung Hyun, pelaku sebenarnya bukan Sehyun, melainkan Pak Choi sesuai keterangan dari Hyung-jo. Nah, karena Chang Jin terus berbicara dan tidak menuruti perintah Hong, akhirnya kepala polisi pun membidah tugaskan Chang Jin ke divisi lalu lintas sementara waktu, di mana ternyata itu memang tujuan Chang Jin karena dengan begitu ia bisa bebas menyelidiki kasus itu bersama Jung Hyun. Alhasil, kedua rekannya pun mulai curiga dengan tingkah Chang Jin yang merasa baik-baik saja setelah dipindah tugaskan, di mana mereka mengira jika Chang Jin pasti sudah merencanakan ini semua bersama Jung Hyun. Alhasil, mereka berdua pun ingin ikut bersama Chang Jin dan Jung Hyun karena mereka adalah satu tim, membuat Jung Hyun sangat senang karena kini mereka semua bisa kompak.
Setelah itu, Jung Hyun meminta rekan-rekannya datang ke rumah Pak Choi untuk menggeledah tempat tersebut sebelum Pak Choi pulang dari rumah sakit. Singkatnya, mereka pun mulai menggeledah semua isi rumah Pak Choi, di mana Sukwo akan berjaga di depan dan akan memberitahu jika Pak Choi pulang. Tapi sayangnya setelah menggeledah isi rumahnya, mereka tidak menemukan apapun. Dan di waktu yang bersamaan, Pak Choi juga baru saja pulang, yang membuat Sukwo pun mulai mengulur waktu agar rekan-rekannya bisa keluar lewat pintu belakang. Nah, di sini Pak Choi mulai curiga dengan gerak-gerik Sukwo yang terus berbasa-basi tidak penting dengannya. Dan ketika masuk ke rumahnya, Pak Choi pun akhirnya menyadari jika rumahnya baru saja digeledah setelah melihat salah satu pintu kamar tidak ditutup. Di sisi lain, Sehyun masih merasa kesakitan hingga dirinya lemas karena ia banyak kehilangan darah. Si-eun pun berusaha mengobati luka tersebut, namun Sehyun meminta agar dirinya dibawa ke rumah sakit karena luka itu bisa semakin parah. Akan tetapi, Si-eun menolak karena ia akan menunggu ayahnya pulang. Saat itu, Sehyun melihat jika Si-eun kini membawa jam tangan darurat pemberian Jung Hyun, di mana Sehyun langsung mengatakan jika jam itu bukan jam tangan biasa. Sehyun menjelaskan jika Si-eun menekan tombol yang ada di jam tersebut, maka akan ada orang yang datang menolong. Si-eun pun tidak percaya dengan perkataan tersebut dan akan mencobanya. Namun sayangnya, baterai jam tersebut habis. Sehyun lalu meminta agar Si-eun mengisi baterai jam tangan itu agar bisa kembali aktif. Lalu Sehyun pun pingsan karena ia sudah sangat lemah setelah kehilangan banyak darah. Pak Choi sendiri kini dihubungi oleh pihak polisi dan menyuruhnya untuk datang ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan mengenai kejadian yang telah menimpanya. Pak Choi pun bersedia datang dan akan ke kantor dalam waktu 1 jam lagi. Sementara itu, Sukwo dan Hyuk-gun menemukan fakta jika Pak Choi meminjam sebuah mobil saat dirinya sedang dirawat di rumah sakit, membuat mereka berdua pun curiga apa yang sebenarnya dilakukan Pak Choi ketika sedang dirawat. Alhasil, mereka memberitahu Jung Hyun, di mana Jung Hyun langsung mengikuti kemana perginya Pak Choi saat itu. Ternyata, Pak Choi menemui Sehyun terlebih dahulu, di mana saat itu Sehyun meminta agar dirinya dibawa ke rumah sakit agar lukanya bisa diobati. Namun, Pak Choi tidak mau membawa Sehyun ke rumah sakit dan hanya akan membeli obat-obatan saja di apotik untuk mengobati luka itu. Jung Hyun sendiri akhirnya sampai di tempat truk box milik Pak Choi, di mana saat Pak Choi pergi, Jung Hyun langsung mengikutinya. Jung Hyun kemudian meminta Jang Jin untuk menyelidiki plat nomor truk box itu. Namun di sini Pak Choi mulai curiga jika kepergiannya itu terus diikuti oleh sebuah mobil, yang membuat Jung Hyun pun akhirnya pergi ke arah lain agar Pak Choi tidak merasa curiga. Setelah sampai di apotik, Pak Choi menyuruh Si-eun membelikan obat untuk Sehyun sesuai apa yang diminta oleh Sehyun. Sementara Jung Hyun menerima informasi dari Jang Jin jika plat mobil yang dicek tadi merupakan mobil curian. Nah, saat itu Jung Hyun juga melihat Si-eun yang akan memasuki truk, yang membuat Jung Hyun pun berhenti di sana. Ternyata Si-eun tidak diperbolehkan membeli obat-obatan yang diminta oleh Sehyun karena obat itu harus ada resep dari dokter. Alhasil, Pak Choi pun membawa Sehyun dan Si-eun ke apotik untuk menunjukkan lukanya kepada si apoteker agar mereka bisa membeli obatnya. Setelah melihat lukanya, si apoteker meminta agar mereka pergi ke rumah sakit saja. Namun Pak Choi memaksa jika mereka membutuhkan obat itu sekarang, membuat si apoteker pun akhirnya memberikan obat tersebut karena ia takut. Sehyun sendiri memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil semprotan mata dan langsung menyemprotkannya ke arah Pak Choi. Lalu Sehyun menyuruh si apoteker untuk menghubungi polisi sambil membawa Si-eun keluar. Akan tetapi, karena Si-eun tidak mau diajak pergi oleh Sehyun, akhirnya Pak Choi pun balik melawan dan memukuli Sehyun di depan apotik. Beruntungnya saat itu, Jung Hyun datang dan langsung memukul Pak Choi. Nah, saat Jung Hyun mencoba menolong Sehyun, Pak Choi menggunakan pisau untuk menusuk Jung Hyun dan memukulinya berkali-kali karena ia merasa marah kepada Jung Hyun yang telah ikut campur. Di saat yang bersamaan, polisi akhirnya datang yang membuat Pak Choi terpaksa menyandera Si-eun agar para polisi tidak berani menembaknya. Lalu kemudian, Pak Choi pun kabur sambil membawa Si-eun dan para polisi berusaha mengejarnya. Sehyun sendiri kemudian menyuruh si apoteker untuk menghubungi ambulan karena kini kondisi Jung Hyun sangat parah akibat banyak kehilangan darah. Kembali ke masa lalu, saat Eun-soo melihat banyak bekas darah di dalam truk box ayahnya, Pak Choi tiba-tiba datang dan mengatakan jika seharusnya Eun-soo tidak melihatnya, membuat Eun-soo langsung merasa ketakutan. Kembali ke masa sekarang, Sehyun dan Jung Hyun akhirnya dilarikan ke rumah sakit
di mana kondisi Jung Hyun saat itu sangat mengkhawatirkan karena banyak sekali kehilangan darah. Para anggotanya pun lalu datang dan sangat khawatir dengan kondisi ketua tim mereka itu. Namun setelahnya datang juga anggota Hong yang malah menyalahkan mereka karena kembali membiarkan pelaku kabur. Jelas saja perkataan itu membuat Hyuk-gun marah karena yang seharusnya disalahkan adalah keputusan Hong yang tak setuju dengan perkataan Jung Hyun jika Pak Choi lah pelakunya. Membuat Hong pun seketika terdiam dan merasa bersalah dengan kejadian ini. Sementara Pak Choi mendatangi seorang nelayan yang kemungkinan orang yang menyediakan tiket kapal untuknya di mana ia membatalkan tiket tersebut. Lalu setelah itu, Pak Choi marah kepada Si-eun karena akibat dirinya lalai, Se-hyun bisa mengambil semprotan mata sehingga Se-hyun bisa kabur. Si-eun pun hanya bisa meminta maaf dan siap untuk menerima hukuman dari ayahnya itu. Sementara di kantor polisi, mereka mulai melihat rekaman dashboard mobil Jung Hyun di mana penyerangan Pak Choi kepada Jung Hyun membuat si kepala polisi menyuruh agar mereka segera memproses Se-hyun terlebih dahulu sebelum menangkap Pak Choi. Namun jelas saja keputusan itu membuat tim Jung Hyun tidak terima, terlebih lagi Jong Soo yang kini mulai merasa bersalah karena akibat keputusannya anak buahnya menjadi korban penusukan. Ia mengatakan kepada si kepala polisi agar mereka tetap fokus kepada Pak Choi terlebih dahulu karena jika dibiarkan terlalu lama maka bisa jadi korban akan semakin bertambah. Nah, tak berselang lama, mereka juga mendapatkan informasi di mana ternyata Pak Choi adalah orang yang saat itu dicurigai sebagai tersangka pembunuhan Tong Biru. Namun saat itu, Pak Choi dikenal menggunakan nama lain, membuat mereka pun mengira jika kini Pak Choi sudah mengganti identitasnya. Di kantor forensik, Kim dan Jung Hyuk tetap akan menyalahkan Se-hyun apapun yang terjadi, membuat salah satu anggota Se-hyun yang mendengar hal itu tidak terima karena menurutnya Se-hyun adalah seorang dokter yang kompeten karena selama 5 tahun ia bekerja bersama, ia tidak merasa Se-hyun melakukan kesalahan satupun. Dan untuk pemalsuan data kemarin, ia mengira jika Se-hyun pasti mempunyai sebuah tujuan. Tim Se-hyun itu akan tetap membela Se-hyun walaupun ia akan terkena hukuman dari Kim yang kini berbuat semena-mena demi kepentingannya sendiri. Di sisi lain, Si-eun terlihat sedang dihukum oleh Pak Choi, di mana terlihat Si-eun sudah sangat kelelahan, namun Pak Choi menyuruhnya untuk bangkit lagi menjalani hukumannya. Kembali ke kantor polisi, saat itu Hong menerima rekaman CCTV dari sebuah toko di mana terlihat Se-hyun sedang meletakkan sebuah buku di sana. Hong pun bertanya-tanya mengapa Se-hyun sengaja terekam kamera saat meletakkan buku itu, membuat Hong penasaran dan langsung menuju ke toko tersebut untuk mengambil bukunya. Se-hyun yang masih belum sadar mulai teringat dengan kejadian di mana saat itu kakaknya mengajak Se-hyun untuk kabur. Namun Se-hyun tiba-tiba berhenti karena takut terkena marah oleh ayahnya. Saat sudah sadar, Se-hyun langsung bertanya mengenai kondisi Jung Hyun di mana perawat mengatakan jika kondisinya kini mulai stabil. Tak berselang lama, Hong datang dan mulai bertanya tentang buku tadi. Hong bertanya apa sebenarnya hubungan antara Se-hyun dengan Pak Choi. Se-hyun pun tidak mau menjawabnya dan malah bertanya mengenai kondisi Jung Hyun. Setelah itu, Hong membuka bukunya dan menanyakan tentang Eun-soo di mana dia adalah anak dari Pak Choi dan juga korban di kejadian Tong Biru. Hong meminta kepada Se-hyun agar mau menceritakan semuanya karena jika itu dilakukan, maka mereka akan lebih mudah menangkap Pak Choi. Dan akhirnya, Se-hyun pun menjawab jika ia bersedia untuk menceritakan semua faktanya, asalkan Hong mau membuatkan sebuah konferensi pers. Karena menurut Se-hyun, jika itu dilakukan, maka Pak Choi pasti akan mendatanginya. Dengan kata lain, Se-hyun akan menjadi umpannya. Jung Hyun akhirnya mulai tersadar, di mana saat itu ia mendengar berita menampilkan konferensi pers dari Se-hyun. Se-hyun pun langsung memperkenalkan diri sebagai anak dari Pak Choi, yang mana Pak Choi merupakan pelaku pembunuhan berantai dari tahun 1999 sampai 2004 yang belum terpecahkan. Pak Choi yang juga melihat berita itu pun sangat terkejut dengan pengakuan dari Se-hyun yang ternyata berani untuk mengakui semuanya. Selain itu, Se-hyun juga mulai menceritakan semua kasus-kasus yang ayahnya lakukan sejak tahun itu, di mana ia sendirilah yang menjadi asistennya sewaktu masih kecil dulu. Mendengar pengakuan itu, semua orang pun nampak terkejut, termasuk Jung Hyun. Lalu Se-hyun kembali melanjutkan,
di mana saat ini ada seorang anak kecil yang diketahui bernama Si En, yang mana anak kecil itu sengaja dimanfaatkan oleh Pak Choi sebagai asistennya sama seperti dirinya sewaktu kecil dulu. Ia meminta kepada publik untuk menyelamatkan anak tersebut karena anak itu tidak bersalah dan tak tahu apa-apa, karena sejak kecil ia tidak diajarkan apapun kecuali membantu Pak Choi melakukan aksinya. Mendengar semua pernyataan itu, membuat Pak Choi kini mulai curiga jika Si En sudah terlalu dekat dengan Sehhyun, yang mana saat itu Si En mulai merasakan ketakutan di dalam dirinya setelah dilihat terus oleh ayahnya. Di sisi lain, tim Jung Hyun akhirnya menjenguknya, di mana saat itu mereka merasa khawatir karena dengan diadakannya konferensi pers tadi, maka Sehhyun pasti juga akan terkena dampaknya dan akan dianggap juga sebagai tersangka. Bahkan, kini masyarakat juga menilai Sehhyun sebagai komplotan dari Pak Choi. Namun, Jung Hyun menganggap jika perbuatan Sehhyun itu sudah benar, dan dia akan mencari cara untuk membuktikan jika sebenarnya Sehhyun melakukan itu semua hanya untuk mengungkap kebenaran dan menangkap Pak Choi saja. Di sisi lain, ibu apartemen kenalan Pak Choi mulai merasa khawatir dengan kondisi Pak Choi yang sampai saat ini belum pulang juga. Namun ketika melihat berita di televisi, ia begitu syok setelah tahu jika ternyata orang yang selama ini ia anggap baik adalah pelaku pembunuhan berantai. Hal itu langsung membuatnya pingsan. Dan ternyata saat itu Pak Choi berada di rumah sakit, menyamar dengan topi dan juga masker, berniat untuk menemui Sehhyun yang saat itu sedang diwawancarai oleh Hong. Hong sangat berterima kasih berkat ceritanya itu, kini kepolisian memiliki petunjuk untuk menyelesaikan kasusnya. Sehhyun pun tak lupa meminta tolong pada Hong agar menolong Si En terlebih dahulu karena Sehhyun merasa kasihan kepada anak itu yang tidak mengerti apa-apa. Lalu sebelum Hong pergi, Sehhyun meminta penjagaan di ruangannya agar diperlonggar karena ia yakin jika ayahnya pasti akan datang ke sana, membuat Hong pun setuju dan meminta agar Sehhyun melapor jika sang ayah mendatanginya. Di sisi lain, Si En teringat dengan jam tangan darurat milik Sehhyun, di mana ia langsung mencari charger agar bisa mengaktifkan kembali jam tangan tersebut. Kembali ke rumah sakit, saat itu Jung Hyun membuka buku milik Sehhyun kecil, di mana di sana terdapat foto-foto Sehhyun dan juga kakaknya Enso. Dan ketika mencocokkan potongan fotonya, ternyata foto itu cocok. Tak berselang lama, Sehhyun datang menjenguk, di mana ia bertanya tentang keadaan Jung Hyuk. Jung Hyuk pun menjawab jika dirinya sudah baikan. Jung Hyun lalu bertanya mengapa saat terjadi kejadian kemarin malam Sehhyun tidak menggunakan jam tangan darurat yang telah ia berikan. Sehhyun menjawab jika jam tangan itu ia berikan kepada Si En karena Sehhyun menganggap jika Si En lebih membutuhkan daripada dirinya. Melihat buku miliknya, Sehhyun lalu mulai menceritakan kenangan masa kecilnya di mana ia sangat bahagia ketika bersama dengan kakaknya. Karena dialah yang selalu membuat hari-hari Sehhyun berwarna dengan banyak sekali mengajarkan hal-hal baru yang tak Sehhyun ketahui. Sementara itu, Pak Choi mulai menyamar menggunakan pakaian dokter dan akhirnya berpapasan dengan Sehhyun. Sehhyun yang menyadari jika itu adalah ayahnya merasa tenang, di mana sang ayah menyuruh Sehhyun untuk mengikutinya. Sehhyun sempat mengingat perkataan Jung Hyun yang menyuruhnya agar tak bertindak sendirian. Namun saat itu Sehhyun tetap mengikuti ayahnya sampai di tangga darurat. Sehhyun lalu bertanya di mana keberadaan Si En. Pak Choi menjawab, jika ingin tahu keberadaan Si En, Sehhyun harus ikut turun bersamanya karena Si En berada di dalam truk, yang membuat Sehhyun pun berniat akan ikut bersama sang ayah. Namun di saat itu, polisi memergokinya yang membuat Pak Choi kabur terlebih dahulu dan Sehhyun pun gagal untuk ikut. Nah, Pak Choi yang saat itu segera kabur lewat tangga darurat, berpapasan dengan salah satu wartawan yang selalu mengganggu para polisi di TKP, di mana si wartawan tersebut akhirnya menyadari jika pria itu adalah Pak Choi, pria yang sedang dicari-cari oleh polisi. Alhasil, si wartawan pun langsung berusaha mengikutinya. Sementara di kantor polisi, Hong memimpin rapat di mana mereka berusaha mencari tahu keberadaan Pak Choi, di mana mereka mendapatkan informasi jika Pak Choi sempat menghubungi salah satu pemilik kapal yang biasa menyelundupkan orang imigran. Mereka pun akan mencari tahu lebih lanjut sebelum 72 jam, karena jika tidak ditemukan, maka Sehhyunlah yang akan dirugikan, karena dirinya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Di sisi lain, Si En terlihat sangat ingin keluar dari rumah untuk membeli roti di warung. Namun ia teringat dengan perkataan ayahnya jika ia tidak boleh keluar rumah tanpa meminta izin.
Namun, si En yang sangat ingin membeli roti pada akhirnya nekat pergi dari sana. Sementara Pak Choi sendiri kini mulai sadar jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Lalu ia pun bersembunyi di pom bensin dan hendak menyerang si wartawan. Namun karena ada orang di sana, Pak Choi pun tidak jadi menyerangnya. Si En sendiri kini sudah sampai di warung untuk membeli roti, di mana saat itu juga sedang diputar berita tentang pencarian si En yang membuat si pemilik warung akhirnya menyadari jika bocah yang sedang membeli itu merupakan bocah yang dicari polisi. Namun, si En langsung pergi dan kembali pulang. Di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan si wartawan yang pada akhirnya si wartawan juga menyadari jika bocah itu adalah bocah yang disebutkan oleh Sehyun. Akhirnya, si wartawan pun langsung mengikuti kemana si En pergi. Sementara Sehyun kembali mengingat kejadian di masa lalu ketika ia diajak kabur oleh kakaknya, ia berhenti karena takut kepada sang ayah. Alhasil, sang ayah pun datang dan langsung mendorong Enso hingga kepalanya berdarah, membuat Sehyun ketakutan melihat kakaknya terluka. Kembali ke si En yang sudah sampai di rumah, ia merasa ketakutan jika ayahnya sudah pulang terlebih dahulu dan ia ketahuan keluar rumah tanpa izin. Namun saat itu, ia dikejutkan dengan kehadiran si wartawan, yang mana si wartawan langsung dipukul oleh Pak Choi hingga tewas. Kejadian itu membuat si En merasa ketakutan dan menutup kupingnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Sehyun kecil waktu itu. Lalu, Pak Choi pun muncul dan menyuruh agar si En diam dengan senyuman psikopatnya. Kembali ke masa lalu, ketika Enso didorong oleh ayahnya, ternyata saat itu dirinya masih hidup. Dan ketika Pak Choi akan membuang Enso ke jurang, Sehyun langsung menghalanginya. Lalu di saat itulah Enso bangun dan langsung mendorong ayahnya sehingga ayahnya lah yang terjatuh ke jurang. Mereka mengira jika sang ayah telah tewas sehingga mereka langsung pergi dari sana. Namun sayangnya, Enso yang sudah kehilangan banyak darah akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di depan Sehyun yang saat itu mereka berada di tengah hutan. Kembali ke masa sekarang, Sehyun kembali menemui Jung Hyun dan bertanya mengenai perkembangan pencarian si En, namun Jung Hyun menjawab jika mereka belum menemukan petunjuk. Hal itu tentu saja membuat Sehyun ingin jika ia dilibatkan karena Sehyun bisa memancing keberadaan Pak Choi, namun Jung Hyun tentu saja tidak memperbolehkannya. Kemudian, Jung Hyun ditelepon oleh anggotanya di mana sebentar lagi kepala polisi akan melakukan rapat darurat. Saat itu, sang kepala merasa jika mereka terlalu lama menangani kasusnya dan menyuruh agar menjadikan Sehyun sebagai pelaku utamanya agar kasus itu bisa selesai dan mereka bisa mencari Pak Choi tanpa beban setelah itu. Namun, semua detektif tidak setuju dengan rencana tersebut. Begitu juga dengan Jung Hyun yang saat itu datang dan mengatakan jika itu dilakukan, maka mereka akan menangkap orang yang tidak bersalah. Dan itu tak akan mereka lakukan demi nama baik kepolisian. Dan karena si kepala polisi kalah suara, akhirnya ia pun menyerahkan kasus ini kepada Hong dan Jung Hyun untuk segera diselesaikan secepat mungkin. Setelah itu, Jong Soo pun meminta maaf pada anggotanya karena sejak awal dirinya lah yang melakukan kesalahan. Namun mereka tak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting untuk saat ini adalah mereka harus mencari keberadaan Pak Choi secepat mungkin. Di sisi lain, saat sedang beristirahat, tiba-tiba Si En dipanggil ayahnya, di mana saat itu sang ayah bertanya apakah Si En merindukan kakaknya. Mendengar pertanyaan itu, Si En pun ketakutan dan hanya terdiam. Lalu Pak Choi pun keluar dari truknya dengan membawa pakaian Si En yang sudah berlumuran darah. Kembali ke kantor polisi, para detektif akhirnya mengetahui identitas dari Si En yang ternyata ia adalah anak dari korban pembunuhan Pak Choi 8 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka mendapat kiriman baju milik Si En tadi, di mana Jung Hyun langsung menyuruh Chang Jin untuk meminta bantuan pada kantor forensik untuk menyelidiki darah yang ada di baju tersebut. Tanpa berlama-lama, Chang Jin pun datang ke kantor forensik dan meminta rekan Sehyun untuk menganalisis darah yang ada di baju tersebut. Rekan Sehyun itu juga bertanya mengenai kondisi Sehyun, di mana setelah tahu kondisinya baik-baik saja, dia pun merasa lega. Kemudian, dia pergi ke lab dan menyuruh Jung Hyuk untuk menganalisis darah tersebut. Namun di sini, Jung Hyuk menghambat proses itu, membuat rekan Sehyun itu kesal dan pada akhirnya mengatakan jika sebenarnya ia sudah mulai menyelidiki kembali kasus 6, membuat Jung Hyuk pun marah dan akan melaporkannya kepada Pak Kim. Namun saat itu dirinya dibuat kecewa oleh Kim karena ternyata Kim berkhianat kepadanya
karena Kim akan meminta orang lain menjadi pengganti dirinya. Padahal Kim sudah berjanji jika Jung Hyuk lah yang akan menggantikan posisinya itu. Sementara Jung Hyun mendatangi Sehyun dan memberitahu mengenai baju milik Si-eun, di mana Sehyun mengatakan jika Pak Choi pasti sudah membunuhnya, karena Pak Choi sempat mendatanginya dan mengatakan jika ia akan membunuh Si-eun jika Sehyun tidak ikut bersamanya. Mendengar perkataan itu, tentu saja Jung Hyun kaget dan bertanya kapan Sehyun bertemu ayahnya. Namun di sini Sehyun justru kecewa dengan kinerja para polisi yang terlalu lambat sehingga nyawa Si-eun tidak tertolong. Sehyun pun lalu meminta bantuan pada Jung Hyun agar bisa membebaskannya untuk memancing Pak Choi. Namun Jung Hyun tetap tidak mau karena itu akan membahayakan Sehyun. Bahkan Jung Hyun meminta para polisi untuk memperketat penjagaan di sana. Tak berselang lama, Sehyun mendapatkan sebuah paket bunga di mana ternyata itu adalah pemberian dari ayahnya yang menuliskan sebuah pesan tentang lokasi yang harus didatangi oleh Sehyun. Di sisi lain, Chang Chin mendapatkan informasi jika pakaian tadi banyak sidik jari yang mirip di kasus pertama dan kedua, yang itu menandakan jika memang benar pakaian itu adalah milik Si-eun. Namun darah yang menempel bukan darah dari Si-eun melainkan darah orang dewasa. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah pedesaan dan bertanya mengenai keberadaan Si-eun dan juga Pak Choi. Namun sayangnya mereka tak menemukan petunjuk. Di sisi lain, Pak Choi terlihat membawa sebuah tong berwarna biru di mana ternyata di dalamnya terdapat Si-eun. Pak Choi pun lalu membawa tong tersebut ke suatu tempat. Sementara itu, Sehyun memecahkan kaca kamarnya supaya para polisi teralihkan dan segera mengecek siapa yang telah memecahkan kaca tersebut. Dan di saat itulah, Sehyun langsung menyandra salah satu polisi dan berhasil kabur dengan menyamar sebagai perawat. Tak lupa, dia juga mengambil beberapa obat-obatan keras untuk membunuh ayahnya. Beruntungnya setelah itu, Sehyun bisa kabur setelah mengelabui para polisi. Para detektif akhirnya menemukan petunjuk setelah diberitahu oleh pemilik warung yang saat itu didatangi oleh Si-eun. Si pemilik warung mengira jika si anak kecil itu tinggal di gudang seberang. Pada akhirnya, mereka pun menuju gudang tersebut dan malah menemukan mayat dari si wartawan. Sementara di rumah sakit, Hong menyadari jika ada paket bunga di sana dan ada sebuah pesan yang Hong sadar jika tempat di pesan itu merupakan tempat yang akan didatangi oleh Sehyun. Hong langsung memberitahu Jung Hyun jika ia sudah tahu kemana Sehyun pergi, dan di saat yang bersamaan Jung Hyun juga mendapatkan informasi jika truk box milik Pak Choi sudah ketemu, yang membuat mereka pun akhirnya berpencar di mana Hong akan mencari Sehyun sedangkan Jung Hyun akan menuju ke truk boxnya. Di sisi lain, Si-eun ternyata masih hidup di dalam tong, di mana ia merasa ketakutan dan terus meminta tolong kepada ayahnya. Kembali ke masa lalu, saat tahu kakaknya meninggal, Sehyun langsung menguburkannya. Setelah itu, Sehyun pun berdoa seperti apa yang telah diajarkan oleh kakaknya. Kembali ke masa sekarang, Jung Hyun akhirnya sampai di truk box di mana mereka tak menemukan keberadaan Pak Choi dan hanya menyisakan peralatan Pak Choi saja. Membuat mereka pun tidak menyangka jika di dalamnya tersedia banyak sekali peralatan bedah dan juga meja operasi. Di sisi lain, Sehyun akhirnya sampai di lokasi tempat pertemuan dengan ayahnya dan tak berselang lama, sang ayah pun datang lalu menyapa Sehyun. Ternyata tempat tersebut adalah tempat mereka memakamkan ibunya dulu. Lalu Pak Choi pun mengajak Sehyun untuk pergi karena dia sudah memesan tiket kapal lagi. Namun Sehyun masih bertanya tentang keberadaan Si-eun, membuat Pak Choi pun kesal karena Sehyun lebih mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Si-eun yang mulai kedinginan akhirnya teringat dengan jam tangan darurat di mana ia berusaha menghidupkannya, dan ketika sudah hidup, Si-eun langsung menekan tombol pertolongan. Jung Hyun yang saat itu sedang menelepon Hong pun akhirnya menyadari jika ada sinyal darurat dari jam tangan yang ia berikan pada Sehyun, di mana Jung Hyun tahu jika jam tangan itu kini ada di tangan Si-eun. Akhirnya, Jung Hyun pun segera menuju ke lokasi. Sementara itu, Sehyun ternyata berencana akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cairan yang sudah ia siapkan, di mana hal itu membuat Pak Choi merasa ketakutan karena ia tidak mau kehilangan Sehyun. Namun saat itu, Sehyun langsung berusaha menelan cairan tersebut meskipun Pak Choi sempat mencegahnya. Akan tetapi, Sehyun tetap merasa lemas yang membuat Pak Choi pun merasa ketakutan. Sementara itu, Jung Hyun menyusuri hutan lokasi tempat Si-eun meminta bantuan, di mana saat itu Jung Hyun akhirnya melihat ada tong berwarna biru dan ketika membukanya, Jung Hyun merasa lega karena Si-eun masih hidup.
Kembali ke Sehun, saat itu ia berusaha dibawa pergi oleh ayahnya yang ternyata Sehun sendiri sengaja menjebak ayahnya di mana cairan tadi hanyalah air biasa agar sang ayah lengah, dan di saat itulah Sehun menyuntikkan cairan yang sebenarnya kepada ayahnya. Hal itu langsung membuat Pak Choi langsung lemas dan hanya bisa pasrah ketika Sehun mengungkapkan jika ia akan segera membedah Pak Choi seperti apa yang telah ia ajarkan selama ini. Hal itu tentu saja membuat Pak Choi ketakutan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika Sehun akan membedah perut Pak Choi, Hong pun datang lalu mengatakan jika si Eun masih hidup. Mendengar informasi tersebut, Sehun pun tidak jadi membunuh ayahnya karena ia yakin jika mereka berdua masih hidup, maka ayahnya akan semakin tersiksa menjalani hidupnya. Setelah itu, Sehun mengatakan kepada Hong jika ia hanya memberikan obat pelemas otot saja dan itu tidak membahayakan nyawa ayahnya. Kemudian, Sehun juga menyerahkan diri untuk ditangkap. Sesampainya di kantor polisi, si ibu-ibu pemilik apartemen masih tidak percaya jika Pak Choi pelakunya dan menganggap jika Sehunlah yang memanipulasi semua ini. Saat dilakukan interogasi, Jung Hyun bertanya mengapa Sehun nekat pergi sendirian. Sehun menjawab jika ia ingin segera menyelesaikan semuanya karena ia percaya jika dirinya lah yang mampu memancing ayahnya untuk keluar. Meskipun Sehun dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini, namun ia harus tetap menerima hukuman karena sudah memalsukan dokumen otopsi milik Minho. Sehun lalu berterima kasih kepada Jung Hyun karena selama ini dia selalu membantunya, bahkan peduli kepadanya. Setelah itu, Sehun menuju rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat, di mana saat itu Sehun ketiduran di sana. Lalu tak berselang lama, sang ibu pun membangunkannya, di mana ternyata saat itu kondisi ibunya mulai membaik, bahkan mengingat Sehun. Hal itu tentu saja membuat Sehun sangat bahagia. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu, di mana terlihat para polisi saat itu sedang mengejar seorang pencuri yang ternyata itu adalah Hyung Jo. Setelah terjadi kejar-kejaran panjang, akhirnya Hyung Jo berhasil tertangkap dan yang menangkapnya adalah Jung Hyun, yang mengatakan jika sesuai janjinya, dia pasti akan menangkap Hyung Jo lagi. Alhasil, Jung Hyun membawa Hyung Jo ke kantor polisi dan menyerahkan Hyung Jo ke divisi kriminal karena kini Jung Hyun ternyata sudah dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas. Rekan-rekannya pun sangat senang melihat kedatangan Jung Hyun yang mana mereka sudah jarang untuk bertemu. Begitu juga dengan Jung So yang ternyata merindukan sosok Jung Hyun kembali ke timnya lagi. Di sisi lain, si Eun akhirnya hidup bersama Sehun, di mana saat itu si Eun sedang membeli seragam sekolah. Nampak keduanya sekarang menjadi sangat dekat dan tak berselang lama Jung Hyun pun datang yang membuat si Eun merasa senang karena kini ia memiliki orang-orang yang menyayanginya. Sementara itu, Pak Choi yang kini mendekam di penjara terus merasakan halusinasi di mana ia selalu didatangi oleh Sehun yang membuat dirinya kini menjadi seperti orang gila. Film pun akan diakhiri dengan Sehun yang mendatangi makam kakaknya di mana ia menjelaskan kepada sang kakak jika semuanya sudah berakhir. Sehun juga berterima kasih kepada sang kakak karena berkat kakaknya lah Sehun bisa belajar banyak hal. Dan film pun tamat.